Memasuki match penutupan di minggu yang ke-6. Dua tim papan atas, top 1 dan top 2. Mereka akan berhadapan satu sama lain di panggung MPL Arena. Inilah dia pertemuan kedua untuk RRQ OC dan juga Bigetron Alpha. Satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan tim RRQ OC hingga saat ini adalah Bigetron Alpha. Namun tentu saja dari keduanya mereka ingin membuktikan diri dan juga ingin balas dendam. Seperti apa pertarungan nanti di Land of Dawn? Sebelum itu, Budi ingin mengucapkan terima kasih kepada semua super fans yang terus mendukung, yang ada di MPL Arena, yang terus setia pula, yang lagi nobar juga dimanapun kalian berada. Dan juga kepada seluruh partner dan sponsor. Karena MPL Indonesia Season 14 powered by Moonton, presented by Official Tournament Smartphone, Samsung Galaxy, Official e-wallet GoPay, Official Destination for Gaming and Esports, Kidia, Official Gold Partner UBS Gold. Dan kita juga punya partner in esports, ada Campina, Head and Shoulders, Ora Imo, Telkomsel, Dunia Games, dan juga IndiHome beserta dengan Withring. Dan juga supplier kita tentu saja begitu banyak. Ada Eriko, Klik Indomaret, Yummy Choice, dan juga Saturday. Acara ini supported by PBSI. Hal yang begitu indah tentunya untuk tim-tim yang berhasil menang. Namun akan ada satu tim juga yang memiliki hari indah menutup minggu ke-6 dengan senyuman. Harus ada pula tim yang mendapatkan pelajaran karena match ini sangat berarti untuk keduanya. Untuk mengamankan posisi di pucuk klasemen sementara minggu yang ke-6. Match penentuan. Match pergantian bagaimana akankah ada rotasi terjadi di klasemen sementara atau adanya pembalasan dendam? Kita akan lihat bersama-sama. Namun kalau di sini di MPL Arena udah rame banget dari Biget Troopers. Halo Biget Troopers. Mirka udah semangat banget. Lalu juga ada Kingdom. Rame ya di MPL Arena, tapi yang rame juga nih sebentar lagi akan menggembarkan. Karena kalau di Indonesia kita tahu sendiri, klasemen itu bergerak terus-menerus saling mengalahkan. Dan belum ada nih yang bisa ngedapetin kemenangan bersih. RRQ pun ada kalah satu, tapi di Filipina sana ada tim yang mendapatkan kemenangan beruntun tanpa kekalahan satu match pun. Tim siapa tuh? Langsung diturunkan untuk kali ini. Dan ini dia kelima punggawa dari Bigetron Alpha. Super Luke, Super Ken, Moreno, Ki, dan juga Eman. Mampukah sang kelinci percobaan yang berubah jadi final boss membuktikan kalau mereka yang terkuat? And please welcome Bigetron Alpha! Dan konsistensi yang masih kita tanya, Bigetron Alpha mode regular season memang luar biasa. Tapi ini akan menjadi pembuktian di depan sang raja yang masih salib menyalip memperebutkan posisi pertama. Dan apakah tahta akan terkudeta? Oke, dan ujian juga untuk robot merah, apakah mereka akan bisa melawan diri mereka sendiri? Kemenangan seakan-akan mudah untuk game yang pertama, tapi selalu di game yang kedua mereka seakan kehilangan pegangan juga. Alright, dan ini dia sang penantang RRQ Hoshi, Diren, Sutsujin, Rins, Idok, dan Skylar. Mampukah Raja dari Skala Raja menghabiskan the final boss dan membuat mereka yang terkuat? Mari kita sambut Rise Wake RRQ dan Kingdom sedang bersukaria melewati pertengahan season dengan bahagia. Dua tempat yang tersedia, Skylar, Diren, Idok, Susuji, dan Rinsia. Apakah nama mereka yang nantinya akan bergema di panggung dunia? Salah satu ujian untuk RRQ Hoshi untuk bisa memantapkan diri di top klasemen. Betul. Bigetron Alpha yang sudah berevolusi bukanlah lawan yang mudah. Tapi tim RRQ Hoshi juga berevolusi. Oke, bukan cuma dari sekedar player. Ini dia, the mastermind behind the teams. Ini pun akan menjadi satu pengaruh yang besar, apalagi Cascute pernah ada di Bigetron. Tapi Mantan. bukan masalah Cascute pernah ada di Bigetron.
mantan bos Cascade sebelum di Bigetron bilang, kalau ada tim atau RRQ mendapatkan Cascade, bukan tidak mungkin dan bukan mustahil. Cascade bisa membawa RRQ berada di M-Series dan bahkan mendapatkan gelar M-Series. Siap. Jelasnya akan ada legacy juga yang sudah diturunkan Cascade semasa dia berada di Bigetron Alpha. Dan itulah yang sedang dibawakan sekarang juga. Tapi melihat bagaimana the rival showdown antara kedua jungler Ling. Showdown. Wow. 100% untuk Sujin dan 57% untuk Super Ken. Tapi dengan penggunaan yang jauh lebih banyak untuk Super Ken. 7 kali om. 7 kali. Dia berarti kurang lebih dia berhasil mendapatkan kemenangan 4 ya. 4 kali. Nah ini kalau bisa dibilang dibandingkan Sujin. Ya memang win rate dari Sujin 100% tapi 2 kali berbanding dengan 4. Berarti 4 medan yang sudah dilewati seorang Super Ken. Sedangkan Sujin baru melewati 2 medan. Tapi 2 medan yang dia lewati adalah terjal. Karena mereka menghadapi sosok dari Fnatic Onyx. Alright, tapi ya Arashi Hoshi emang begitu ya. Arashi! Tolong di aspal, jalan di depan. Arashi semangat dong Arashi! Nah, tapi ini dia untuk match of the day kita untuk tim head to head antara Arashi Hoshi dan juga Bigetron Alpha. Sebenarnya kalau ngelihat dua tim ini yang memang lagi di peak performance-nya, gak terlalu jauh perbedaannya Om. Setuju sih, kalau secara data statistiknya memang gak jauh sama sekali dan bahkan mereka cukup berimbang. Mungkin cuma dari tim win rate-nya ya, karena lebih banyak game yang tercuri dari Bigetron Alpha. Alright. Dari apalagi ini akan menjadi satu misi balas dendam harusnya. Karena leg pertama ini dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Tapi first pick selection untuk away team kali ini Bigetron Alpha akan ada di blue side dengan win rate. Nah kalau ini kan win rate-nya sama-sama gede. Iya betul, ini biru sama merahnya sama nih. Di atas rata-rata. Yes. Di atas rata-rata. Gak remedial ya. Gak cuman satu sisi nih, tapi 2 sisi sama-sama bagus. Oke. Berarti untuk dari Bigetron Alpha mereka akan ada di blue side. Sementara second pick selection untuk home team. Nah ini Waduh. juga sama lagi nih. Waduh. Ini adalah KKM gua dulu. 75. 75. Ya kan, dan Bagus-bagus bahkan dong ada nilai satu di kamu. atas KKM. Ah? Bagus Wih, dong. bagus Enggak, dong. KKM sekolahnya. Nilainya berapa? Bos, sorry bos. Kita tuh kan dari dulu diajari nyontek. Jago jadi. Boleh ya. Jangan ya. Jangan ya. Alright, tapi ya dengan win rate yang cukup besar. Dengan berarti mereka punya konsistensi yang sama juga. Ya, berarti ini kalau kita lihat ya, berarti 2 tim yang ada di top 2-nya. Blue side dengan red side-nya balance. Ya. Alright. 3 dengan 4-nya tadi, gak balance. Jadi bisa dibilang ini Second kalau- pick-nya aja nih yang bagus kan, buat nomor 3 dengan 4-nya. ya bisa kita bilang berarti tandanya mereka mau di priority pick atau mereka main di fleksibel, mereka nggak masalah. Betul? Selama para arsitek di belakang mereka benar-benar bisa melakukan respect ban, Yap. respect pick, jangan Yap. lupakan. Karena tentunya kita akan melihat menjadi penentuan, pembuktian, the final boss, drafting phase. Mari kita mulai. Wow, dan MPL Arena full house. Dan ini dia untuk draft ban and pick-nya. Di mana blue side memang sudah dihuni oleh Bigetron Alpha yang sudah langsung menutup pula ke arah Hylos, ke Idit dan juga bahkan Alpha. Link gak akan dilepasin lagi tapi Phobius akan berada di tangan dari Super Luke. Phoveus bukan pertama kalinya, tapi jangan lupakan Phoveus dari Super Luke. Dari kemarin dia push MMR di MPL. Benar-benar win rate-nya cukup tinggi dengan Phoveus yang dia miliki. Oke, Phoveus memang bisa melompat ya, tapi berhadapan dengan Terizla yang juga tanky, ya ini tinggal bagaimana Dairen memaksimalkan untuk penggunaan dari Terizlanya. Kalau diajak kita bicara soal adu head to head, yes, Phoveus kuat untuk dibawa level yang keempat, tapi kalau untuk adu team fight Phoveus, kalau sampai dia salah buka dan salah melompat, dia akan menjadi makanan atau target yang empuk buat lawannya. Yap. Yes, benar banget. Tapi ngomongin ke arah Bigetron Alpha, mereka di-respect dengan adanya Link, tidak mau merebutkan. Tapi Hayabusa bisa menjadi sebuah jawaban. Sedangkan Hayabusa dilepaskan begitu saja kepada para pasukan Bigetron Alpha. Yep. Dan menawarkan untuk Roger nih ya berarti. Oke. Sementara Roger kayaknya nih lumayan sulit untuk bertemu dengan adanya Terizla. Apalagi kalau Roger jungle ini bakal sering banget nanti ketemu dengan Vexana. Yep. Mhm. Tapi aku suka sih Ben Alpha di sini berarti kemungkinan besar ya Assassin yang bakal menjadi faktor petrigger nih buat Atau- jadi jungler. Nolan kah? Nolan ada, tapi kalau RRQ ya masih ada si Fredrin. Kemarin di ban dong kemarin Fredrin. Betul banget, tapi ngomongin ke arah Roger dan juga Matilda ini akan dive in, dive out-nya gampang banget. Jadi just in case kondisinya harus pakai purify nggak masalah. Yap. Kalau posisinya juga harus berubah dengan karena trap itu nggak masalah. Tapi Fanny
Dan tim RRQ Hoshi. Dari Sun Sujin. Padahal tadi kita lihat sendiri di depan mata latihannya pakai Fanny. Pemanasannya pakai Fanny. Tapi kalau ngelihat bahkan setupnya lagi-lagi yang memang harus diperhatikan dari setiap draftnya. Ini Bigetron Alpha sempat dari kombinasi Fovius dan Matilda ini pernah dibawakan sama Geek Fam Oke. pada saat itu. Dan itu works banget. Bisa banget sih, apalagi dengan Guiding Wind nih yang menjadi PR nantinya untuk bisa menangkap Rogernya kan. Akan jauh lebih lincah buat Roger dengan bantuan Matilda. Dan ini gold lane sudah mulai ditutup, tampaknya Brody untuk bisa membuat Fanny dari Sutsujin masuk ke gold lane lebih mudah. Moskov sih harus ditutup juga kalau mereka mau lepaskan Moskovnya agak cukup berbahaya menurut saya ya. Tapi bahayanya ada Bruno juga gak sih? Benar. Kemarin Link juga kan Sutsujin pakai 2 kali langsung win ya kan. Yep. Sekarang, Fanny ini ya, berarti debut ya harusnya di season ini. Ya, Untuk Fanny-nya Sutsujin. Sutsujin ya. kita bakal melihat apakah Fanny-nya Sutsujin akan sepenetrasi itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Sutsujin ini dia mengemban historical yang cukup berat untuk dia lalui. Tapi itu dia, bedanya fighter, warrior. Dia nggak akan menyerah sampai berubah ceritanya dia yang mungkin dipandang sebelah mata oleh para rakyat Mobile Legends Bang Bang. Jadi cerita historik yang benar-benar heroik. Oke. Dan ini Hero Idok sudah mulai dikurangin. Takutnya Ruby juga bisa di-ban nanti ya buat nextnya. Harusnya sih. Iya, gak ada Franco dulu. Nextnya bisa ke Ruby. Jadi lebih mengurangi untuk proses coveran kepada si Rings. Ini ban Moskov dulu kah? Moskov boleh kalau mereka nggak mau pakai karena junglernya bisa diubah ke arah Roger. Sedangkan Moskovnya akan berada di arah Gold dan itu berbahaya ketika di tangan dari Eman. Yap. Atau digeser nantinya Roger yang akan ke gold. Muncullah The Battle of Assassin nantinya. Hayabusa. Hayabusa, Nolan bahkan ini masih available juga. Tapi kalau melihat lagi nih untuk RRQ Hoshi last bet mereka ternyata benar-benar menutup ke arah mid lane untuk Moreno, di mana biasanya Valentina untuk Moreno itu di first pick loh. Karena kita melihat di sini para pasukan tim RRQ Hoshi mereka nggak mau untuk tidak ada netralisir. Mereka tidak mau kalau misalnya Eternal Guard yang kopinya akan dipakai oleh Moreno sebagai counter dari timnya tersebut. Mereka nge-ban Kaji tapi ada Ruby loh. Dan Ruby ini power pick buat Idok. Betul. Dan ini cukup berbahaya untuk Bigetron sekarang. Dan mereka harus bisa melancarkan rencana mereka juga meskipun bisa ngedodge nih. Ada Guiding Wind memang. 2 hero aspiran nih langsung muncul ya. Betul. Iya. Terus nanti goldnya Layla nambah 1. Gak jangan underestimate Om. Bisa Ingat, Skylar kan, pernah pakai Layla loh. Kan makanya aku mention Layla, kalau enggak bakal aku mention. Tapi kayaknya mungkin harus yang bisa nge-burst down ya, seperti Nathan. Bruno, tapi kayaknya Nathan ini punya possibility juga. Aku lebih suka ke arah Moskov sih. Kondisinya gimana caranya Moskov ini bisa menghindari damage yang diberikan dari seorang Superloop. Atau enggak kalaupun nggak Moskov, Kari sekalian. Kari aja mainkan Karinya. Dan itu dia ternyata Rogernya digeser. Rogernya digeser. Muncul The Battle of Assassin dengan Nolan yang diambil. Kari nggak sih? Kari atau Nathan? Aku sih lebih suka Kari. Nathan akan berat banget untuk sosok dari seorang Skylar bisa bertahan. Tapi kita tahu ini Skylar. Dia bisa jump in, jump out. Tapi kalau Kari dia ngomongin super look masuk nggak sengaja sembarangan aja. Udah bisa dipastikan dilahap sama Skylar. Alright. Dan last pick yang akan menentukan. Dan ternyata itu dia. Melissa. Untuk bertemu dengan adanya Faramis. Models yang akan cepat untuk bisa membersihkan ya dengan multiple shot yang bakal diciptakan juga. Untungnya Skylar punya 2 badan di depan dan 1 distraksi yang bukan badan. Itu Fanny. Tapi ada untungnya lagi sih, RRQ Hoshi punya marksman seperti Skylar ya. Poolnya loh. Luas. Enak Kemarin Nixie ya. Yang sempat dipertanyakan sama KB. Hero Skylar. Hero poolnya sempat dipertanyakan sama KB. Alright, tapi ya ini dia untuk dari segi game indexnya juga. Early to mid-nya cukup seimbang, tapi untuk late game RRQ mereka punya keuntungan. Iya, kalau late game-nya jelas ada si Melissa ya. Melissa ini kuat banget. Dia seperti Moskov tapi multiple shot kan. Dan itu yang membuat dia powerful banget di late game. Dan juga punya self defense, go away. Itu dia. Oke, dia punya rumah Sandy. Buat kabur. Match of the day bakal menyaksikan siapakah yang berhasil mendapatkan tata tertinggi di regular season dan bahkan membuktikan mampukah RRQ Hoshi membuka Bigetron Alpha atau the final boss berhasil mengguncang sang raja. Empel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of down. Dan ini pembuktian siapakah yang berhak
untuk menghuni posisi pertama dari klasemen minggu yang ke-6. Karena dengan posisi yang cukup imbang kali ini salib menyalip telah dilakukan juga. Tapi kalau ngelihat dari head to headnya nih, secara match up gold lane, Skylar dan juga Eman. Ini menang range gak sih untuk Skylar? Iya, Skylarnya punya power poking, makanya key-nya sampai datang ke arah atas. Dan Idok, dia pintar banget, dia nggak mau keluar di map supaya Emannya nggak terasa terpressure. Oke. Dan juga poke damage dari Skylar di early game tadi yang sudah cukup besar ya kelihatannya. Damage-nya membuat Eman harus ada di half HP juga. Dan kalau sampai Skylar sudah di level 2 akan jauh lebih enak karena ada falling untuk menambah efek attack speed dia. Ada Muddle, sudah Fallin, dan ya untuk sekarang bermain secara agresif lagi. Tapi dari segi emblemnya juga nih, 2 Rapture bahkan yang dibawa untuk RRQ. Hampir saja termakan di depan sana. Dan Skylar mencoba untuk melakukan sedikit cover dan mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Gak mau terlalu terburu-buru, sedangkan di mid lane tadi dengan pick off yang gagal diberikan oleh seorang Super Ken. Dan Sotsuji masih level 3, untungnya Super Ken. Dia berada di posisi yang tepat. Kalau ini tuh level 4 mungkin first blood di tangan di Super Ken. Ya, tapi menarik untuk melihat kedua marksman ini tanpa basic common emblem. Dua-duanya emblem assassin. Jadi sama-sama mengincar untuk poking damage. Atau bahkan bisa menciptakan situasi untuk menang dari laning dia. Dan combo untuk Roger Faramis ini untuk Bigatron Alpha mereka masih 100% ya. Terlihat masih belum bisa dikalahkan juga untuk sejauh ini. Tapi ya Turtle sudah muncul. Setup ke antara kedua belah assassin nih masalahnya. Mereka nggak cukup mandiri, mereka bakal coba untuk, oh ternyata mereka poke duluan. Oke, mereka poke duluan. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan takeover. Super Ken sudah berada di level 4, apakah Retribution dari sana Sojin dengan 1 poin. Tim Solution Titan, tim mempersepat di depan sana. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Solution Super Ken. Terlalu mahal, poin kill yang tertukar. Tidak cukup adil dengan ada Turtle dan juga Super Ken sebagai jungler. Dan itu dia PR-nya untuk Assassin, dan ini debut pick untuk Fanny dari Sutsujin. Yep. Poke duluan, pegang turtle-nya duluan, low HP, akhirnya di zoning out dengan Terizla. Yap, itu tadi masih level 3. Begitu dapat turtle-nya level 4, penalty zone langsung dibuka juga. Langsung dikejar. Betul, langsung continuous dan akhirnya yang tumbang tadi adalah Super Ken. Oke, topnya masih aman-aman aja sampai dengan sejauh ini. Wow! Bahasa Inggris kita bakal melihat menuju semua ke arah Bigatron. Sedangkan bahasa Indonesia menuju ke arah RRQ. Sesuai tempat duduk, mari kita menyaksikan. Apakah caster bahasa Inggris atau caster bahasa Indonesia yang benar dalam match kali ini? Nah ini talent prediction ya, walaupun sebenarnya banyak yang sepakat ini bakal jadi game yang cukup keras dengan 2-1 berakhirnya juga. Well let's see. Dengan keunggulan yang bisa dipegang sama RRQ Hoshi walaupun memang tipis aja nih Om. Yep, tapi masih dengan power untuk Nolan farming. Nih agak sulit untuk bisa dihentikan juga. Super Ken masih bebas untuk bisa farming terus-terusan. Audience prediction. Tapi depan sana memasak ke arah seorang Ki. Menuju ke arah Sutsujin. Dengan para buff yang dimiliki masih bisa selamat untuk mundur ke arah belakang. Tapi audience prediction. 9 berbanding berapa tadi? 91 banding 9. 91 banding 9. Di mana Bigat Troopers? Tenang, itu hanya prediksi aja. Karena eksekusi juga yang akan menjadi bukti. Siapakah yang layak ada di posisi pertama. Tapi I'm offended, Idok. Ternyata masih belum berhasil untuk menggapai kepada seorang Ki. Ya apalagi pas posisi loncat juga tadi Povius Matilda 100% untuk combo. Wow. Iya, 100%. Dan terlihat ini juga pernah dibawain sama Geek Fam ya. Dengan cukup baik juga membawa Povius, gak usah repot-repot untuk flicker ke belakang. Betul. Dan juga menjadi salah satu source untuk bisa kabur nanti Poviusnya. Meskipun di sini Superlock ternyata pakai flicker loh. Bilang di zone menuju ke arah yang sangat cepat ke depan sana dari seorang Superlock menjadi target utama. Tapi Moreno dan Red telah keluar dini. Membuat para pasukan dari tim Bigatron mereka nggak punya dari Red. Rincia menjadi target utama dari seorang Superlock. Ternyata berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi dengan para pasukan dari tim RRQ yang mencoba untuk membalikkan kembali keadaan mereka tidak kuat. Karena Look versus everybody akhirnya berhasil di shutdown. Membuat para pasukan dari tim Bigatron harus mundur. Mereka nggak boleh sembarangan maju lagi. Karena mereka nggak punya Netherrealm dan mereka bisa dibalikan keadaannya. Moreno, ingat, Moreno kali ini harus mundur ke arah belakang dan itu dia 1 poin kill terhadap Moreno yang sudah kita proyeksi dan sudah kita prediksi akan menjadi point kill di tangan RRQ. Oke, dan membuat dari Turtle harus terreset dulu. Tidak ada eksekusi yang cukup cepat ke area Turtle tersebut. Sementara di arah top lane, ini dia akan terlihat bagaimana dua belah gold laner akan harus ikut fight. Karena cukup dekat ke area Turtle yang udah mulai di-setup oleh Bigatron Alpha. Sutsujin versus everybody. Mampukah Sutsujin melakukan takeover terhadap Turtle dari depan sana? Menuju ke arah depan dan kalah. Kali ini Sutsujin harus mengurungkan dirinya dan mundur ke arah belakang. Mengakui Super Ken. Membuat Turtle ini tidak ada yang perfect di game yang pertama. Alright, berbagi kembali dengan adanya kesengitan yang terjadi pula. Tapi
terlihat untuk gold lanernya masih belum ikut fight juga. Dan Eman, ini dia harus manfaatin power early-nya. Yap, dan Eman juga masih belum join tadi buat tim fight-nya. Belum? Jadi masih sama-sama menyimpan potensi ketika kedua marksman ini akan muncul ya ke depannya. Cuman satu poin kita adalah bagaimana Superlook ini bisa zoning pemain RRQ. Dan semuanya di zoning sama seorang Superlook. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka akan coba di kontes di fight jungle menuju ke arah Purple Buff dari tim RRQ. Mencoba untuk bertahan, serangan para pasukan dari tim RRQ. Mereka terkena zoning out dari seorang Superlook. Dan Purple Buff di depan sana harus hilang begitu saja. Masih bertahan dan Melissa dari sosok seorang Skylar berhasil membuat Superlook tumbang. Purple Buff masih di tangan dari Sun Sujin. Invite jungle yang gagal total dan bahkan menimbulkan korban jiwa. 2 korban jiwa. Dan bahkan thanks to Dairen. Dia yang buying time, dia yang pisahin, dia yang nahan damage di depan sampai akhirnya eksekusi baik bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi. Dan kali ini Eman tidak akan berasa aman karena dia akan ditarget selanjutnya. Yes, itu dia Mobile Legends di mana memiliki development league di arah Liga 2-nya dan itu benar-benar mendevelop Rins, Idok dan juga Dairen dan lihat membuktikan mereka sekarang berada di posisi yang sangat-sangat baik. Yap, dan sesuai dengan statistik juga ya. Wow. Lihat bagaimana Sutsujin, 1 poin kill tapi ada 4 assist loh. Dia masih ada kontribusi untuk setiap team fight yang terjadi tadi. Dan ini dia konversi gimana mereka unggul dari segi team fight, mereka unggul dari point kill, dikonversikan dengan adanya objektif yang bagus juga karena berbarengan. Yep. Outer turret di area top dan juga bottomnya hancur loh. Oke, tapi Superlook selalu bisa dapetin zoning ya. Apalagi dengan membawakan flicker juga, dia akan jauh lebih aman untuk lompat ke depan, masuk ke kumpulan dari pemain-pemain RRQ. Karena itu tadi, flickernya akan bisa membuat dia keluar. Atau kalau dia mau nyari orang juga bisa. Kalau pasifnya penuh, terlalu pakai flicker. dini, Tifa di depan sana memasang mengejar seorang Rinja. Flicker telah dikeluarkan dengan tenaga untuk menuju ke arah seorang Moreno mengeluarkan Netherrealm-nya. Tapi para pasukan dari tim RRQ, mereka tersoning out menuju ke arah Sartel. Sutsujin gak mau tinggal diam. Dan Retribution from Sutsujin berhasil mendapatkan satu buah Sartel kembali. Dan Melissa di depan sana hanya terdiam, memberikan damage yang sangat maksimal. Membuat seorang Superlook tumbang bersama dengan Rinja. Pertukaran tidak cukup adil, tapi Skylar harus hilang. 2 dan bahkan tepat. RRQ terlalu nafsu greedy yang dilakukan terhadap tim fight yang mereka miliki ternyata menimbulkan 4 korban jiwa. Ternyata pencurian karakter Turtle ini nggak cukup untuk RRQ. Mereka ingin lebih sampai akhirnya 4 pemain. Mereka harus dihilangkan dan ini menjadi turning back point untuk Bigetron Alpha. Tapi Raza Boy, MPLID Extremer. Nah, belum sadar. Oke, Biasa. Raja Boy yang kalau di belek hatinya ada Bigetron Alpha-nya kali ini ingin mengawal tim kesayangannya dan itu dia. Apa nih? Apa nih? Oh. Apa tuh? Ada apa tuh? Ada, apa tuh? Oh, dia juga pengen bangun. Oh, Jadi dia Kingdom atau Biget Troopers nih? jadi Kuproy juga. Oh, jadi Kuproy juga. Oke. Keren, ya. Gimik terus. Masih gimmick kangen terus. ya Riz ya, pengen sih kangen ya naik stage ya. Ya tapi ya itu adalah masa lalu Riz ya. Alright, tapi kembali lagi keunggulan yang sempat dipegang sama RRQ Hoshi nih yang menginjak ke angka 1.500 tadi dengan overcommit tersebut bisa dipanis dan disamakan sekarang untuk Bigetron Alpha. Iya, ini bisa diacak-acak juga dengan support dog tadi ya. Lagi-lagi yang selalu bisa nge-buying time, bahkan bisa tadi untuk nge-distract juga untuk pemain RQ. Sehingga ya untuk tim fight jangka panjangnya yang harus mereka cari tahu sekarang adalah bagaimana untuk bisa cepet dulu nih. Untuk mengembangkan support dog yang selalu melompat sedari tadi. Iya, Gak bisa kepegang. Itulah kenapa Kaja ditutup supaya tidak ada defense judgment pasti untuk Superlook. Dan para pasukan dari tim RRQ, mereka bakal coba dipasang dari Dairen. Dia bisa terlalu besar, Ama Fender dengan seorang Moreno. Dia bisa terlalu besar dengan Netherrealm, tapi 45 Camins after day for this time. Tim RRQ Hoshi berhasil melakukan delay terhadap pick off Purple dari tim Sutsujin. Akhirnya dari RRQ tetap berhasil mendapatkan Purple, tapi zoning out menuju ke arah Lord. Mampukah mereka melakukan takeover? Karena Superlook versus everybody kembali di depan sana. Flicker telah dikeluarkan oleh seorang Rinja. Damage terlalu besar dikeluarkan oleh seorang Ijo. Terlalu sakit dan bahkan mundur ke arah belakang. Lord didapatkan dengan adanya Superlook yang hilang. Membuat para pasukan dari tim Biget Troopers harus mundur ke arah belakang. Bigetron memaksakan divide. Skylar free hit. Menjaga seorang Superkin. Dan one last Superkin still survive. Yap, dan bahkan ada shield juga yang dimiliki dari seorang Matilda untuk bisa membuat akhirnya Supercan tetap selamat pula. Dengan 1 HP lagi tadi yang harusnya bisa tumbang. Tapi Sutsujin ini masuk cukup terlambat tadi. Gak ada kontes yang bisa dilakukan juga. Sampai akhirnya trigger dari Netherrealm untuk RRQ Hoshi. Ini mereka
gak langsung paksa team fight. Ya, mereka nggak langsung paksa team fight, tapi di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Happy birthday Super Cat! Solo pick off from Susujin! Happy birthday! Wow. Tidak disangka sama sekali ada memang satu solo pick juga yang terjadi. Dan ya kalau kita melihat item untuk Fanny tadi, kalau nggak salah ada War X di sana. Buat item ketiga dia. Berarti mungkin dia bakal cari stack dulu nih buat dari jungle-nya dan tiba-tiba masuk nanti. Yap, tapi ini benar-benar teracak-acak sama Phoveus ya. Ini parah sih. PR banget, dia bisa makan damage, dia bisa makan resource dari RRQ Hoshi sampai akhirnya. Ini Skylar masih belum cukup nih untuk bisa ngasih poke. Iya, masalahnya kalau misalnya ini terus terjadi di arah into the late game yang bahaya Superlook. Kenapa? Mungkin sekarang dia kuat, mungkin sekarang dia bisa bertahan menuju ke arah Rinxia, menuju ke arah Idok. Tapi nantinya kalau Skylar sudah full item, bahkan sampai ada si Halberd di tangannya, itu ngomongin Superlook itu instan banget. Malefic lah, dan bahkan Queen of Nature tadi Super Cat masih bisa kabur. Dan itu dia satu tindakan preventif yang diberikan oleh seorang Super Ken untuk menghindari Susujin. Yap, satu second eye juga tadi yang menyelamatkan Super Ken. Tapi bicara soal gold laner nih ya, dari Eman yang nggak ke pick off sama sekali. Cukup bahaya memang karena ini sudah mulai bisa join Emannya. Sakit banget. Waduh, sakit banget tadi, tapi kita lihat sedikit ada replay. Dan kalau dilihat dari itu nggak ada yang bisa di pick off ya kalau lihat dari kaca kecil. Nah itu dia, nggak ada yang bisa di pick off. Yap, tadi replay melihat bahwa 1 point kill bisa digabungkan Susujin. Ini 1v1 situation juga kan tadi yang terjadi. Sementara kembali lagi sekarang keunggulan dipegang sama Bigetron Alpha. Di bawah. Susujin. Bahkan di sana Moreno mengeluarkan net ram yang tandanya Bigetron tidak bisa melawan sifat tambahan. Satu moment kill terhadap Overlord. It's something pun terjadi. Idok di depan sana. Masih ada team fight tambahan. Moreno tidak boleh maju karena itu akan membuat tim dari Bigetron makin lebih flop. Dan satu pick off terhadap Superlook ini menandakan pertanda yang berbahaya. Kalau Ibrok kali ini akan coba ditukar dengan Superlook, jujur itu nggak adil. Yap, gitu dia. Tidak adil pastinya EXP tukar ke arah Romnya juga. Sementara kali ini Bigetron Alpha mereka masih coba untuk bisa memanfaatkan kembali posisinya untuk invade ke arah purple buff dari Susujin. Oke, di sana Super Ken bakal coba ditangkap oleh seorang Susujin. Dengan tidak adanya kondisi purple buff membuat Susujin harus mundur ke arah belakang. Terperangkap dari sana, tapi Skylar tidak akan membiarkan perpasangan dari tim Bigetron semua menginvite jungle yang dari Susujin. Mereka percaya dan bahkan Susujin percaya kalau timnya tidak akan melepaskan purple buff miliknya. Yap, dia harus sempat recall dulu tadi ya. Dia sempat pulang dulu bahkan dengan HP yang low tadi. Sampai akhirnya purple buff masih bisa dipegang di tangan dari Susujin. Dan sekarang Skylar sudah selesai dengan adanya Wind of Nature. Yap, ini duel untuk Roger bersama dengan Melissa yang sebentar lagi akan kita lihat. I'm offended. Oke, tapi lihat Ki. Commit? It's the pick off. Commit miscalculate dari Ki. Yang dia beranggapan masih bisa melakukan Sitting Eagle. Tapi ternyata dia harus ditelan bumi. Wow, dan ternyata itu dia PR-nya Ki. Yang punya favor, yang punya flash of Dionysus juga yang ngebuat akhirnya miskalkulasi di all in aja. Dan ini membuat akhirnya fight di area Lord akan 4 versus 5. Oke, 4 versus 5. Perpasukan dari tim RRQ. Mencoba melakukan takeover menuju ke Lord. Tapi Super Ken berhasil melakukan satu point kill. Tinggal begitu saja, Roger yang berhasil mendapatkan. Meskipun dari Eman berhasil mendapatkan shuttle. Akan coba dikejar oleh seorang Rinxia. Idok, satu point kill. Dengan pounce, bisa point. Eman terlalu sakit, shuttle akhirnya diberikan. No, Wind of Nature save the day for this time. Dan Skylar harus mundur, dia tahu Eman dengan Legend Pulse bisa menyelesaikan dia dengan sangat cepat. Oke, tapi Eman sepertinya nggak bisa terlalu maju lagi. Terkena dengan curse touch. Dengan satu damage yang cukup besar kali ini. Berhasil untuk membuat dari Eman mundur. Tapi itu dia shutdown mahal. Bisa didapatkan. Pertukaran kembali terjadi nih Om. Iya, ada pertukaran tapi yang unggul yang dapetin Lord tadi ya. Meskipun begitu harus ditukarkan dengan satu turret di area mid juga. Dan kali ini adalah tugas untuk mengawal Lordnya. Apakah akan ada free push atau akan dibiarkan saja untuk menjadi satu Lord gratis yang jatuh ke tangan Bigetron Alpha. Dan sepertinya ya Lord ini tidak akan dikawal sama sekali. Ya, dia untuk memperpanjang nafas saja ya kalau kita lihat ya. Tapi kalau melihat kondisi para pasukan dari tim RRQ yang sudah menunjukkan batang hidungnya di arah bottom lane, Lord ini bakal coba dikawal juga ternyata ya. Dan mereka bermain dengan slow push, lihat. Kondisi dari bottom lane slow push yang dilakukan oleh tim RRQ menimbulkan efek 3 laning lainnya masih terdorong. Yep. Itu masih ada satu wave lagi ya. Oke, terperangkap oleh seorang Superlook. Menutup ke arah Susujin dan akhirnya mundur ke arah belakang. Susujin terhentikan pergerakan dan mungkin saja untuk game selanjutnya Phoveus udah bisa di-respect gak sih? Atau nggak di take over minimal? PR ya. Minimal di deny aja. Oh, kelihatan. Super Ken
Oh, I'm offended. Masih bisa dihindari dengan cukup baik juga, tapi Sutsujin. Tapi lihat Susujin mencoba untuk melakukan sedikit cutting terhadap Super Ken. Dua kawanannya sudah menunggu di depan sana. Karena dia tahu RRQ sudah menimbulkan gerakan-gerakan yang sangat cukup jahat tadi di arah top lane. Tapi aku cukup setuju sama statement dari Mas Dika di belakang. Sutsujin ini tipikal mirip dari Carl TZ. Yes. Gak terlalu yang bener-bener main mekanik, fast hand atau gimana. Tapi presisi aja, sabar. Presisi. Yep. Sabar, nunggu cari momen yang pas. Hampir saja di depan sana semua skill dikeluarkan. Tapi memang sekarang kita cukup sulit kalau melihat ada yang boros. Seperti kayak Quad Shadow. Quad Shadow itu kalau boros juga berbahaya. Yep. Dan terkadang bahkan Quad Shadow yang fast hand itu yang tapi nggak presisi malah yang menimbulkan tumbang dirinya sendiri. Ya, dan Fanny Sutsujin kayak nggak yang freestyle gitu loh, datang menjalankan tugasnya aja untuk farming, jalanin jauh. Oke, tapi Ki masih ada flash of the Aussies. Tanpa adanya Purple Pulp setidaknya membuat para pasukan dari tim RRQ udah dapat informasi kalau mereka bisa commit ke arah Ki. Mereka bisa commit. Yap, itu cukup menyeramkan juga sih kalau memang Ki nggak punya skill buat ngedash misalnya dengan Guiding Wind-nya. Bisa jadi dia terpick off, apalagi tadi kan dapatin extra shield juga dari Guiding Wind. Dan Ki punya Blood Wings, ada shield tambahan lagi kembali di sini yang bisa didapatkan untuk Matilda. Dan kedua tim ini masih bermain dengan cukup sabar, saling menunggu untuk menemukan celah. Karena dari tadi kita melihat juga Bigetron Alpha mereka jalan berdampingan dua pemain mereka ya. Ini ada Ki sama si Eman nih, jalan bareng terus dari tadi. Jadi Guardian Angel ya bisa dikatakan juga, ini benar-benar dijagain karena Eman punya delivering damage yang bagus juga tadi. Oh, karena Super Lung di depan sana terperangkap begitu saja. Masih terlalu banyak damage yang diberikan, tapi Super Ken melakukan following up damage. Langsung tarik rem tangan, Emon penetrasi mendapat dua. Restart pick off kembali terjadi menuju ke suara Ki. Eman untungnya ada Purify, karena kalau tidak Purify, Eman juga akan menjadi korban keganasan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk zoning out, di mana Luka berada. Karena Dairon tidak mengenal takut dan Skylar melihat posisi Eman tanpa adanya Super Ki. Dia tahu Eman sekali dive in, gak bisa dive out. Oke, dan masih coba untuk di screening out oleh Idok beserta Diren. Unggul jumlah kesempatan yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Tapi PR-nya adalah mengetahui Super Ken, Idok. Oh, Idok miss with flicker kali ini. Dan penalti zone juga hilang, terlalu terburu-buru pasukan dari tim RRQ. Mereka terlalu terburu-buru. Mereka mencoba untuk mencari di mana pergerakan di Super Ken dan menunjukkan batang hidungnya. Membuat zoning out, take over, menunjukkan Lord tangan coba di tangan dari Sutsujin. Mereka tidak lepaskan Lordnya. Mereka langsung disengage. Mereka membuat barikade. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena Super Long. Hampir saja dimakan Wind of Nature. Gak bisa menghentikan pergerakan dari sosok Endless Battle. Nah, itu dia Eman. Berhasil untuk bisa mempunish dan lagi-lagi pertukaran terjadi. Dapetin Lord tapi kalah fight. Iya, dan ini Emannya belum terhentikan sama sekali. Ini kelihatan bagaimana power untuk Roger juga yang sudah mulai tampak. Dan dengan satu garukan Lycan Pons ini Rilis bisa langsung hilang loh. Oke, tapi lihat Eman setengah darah depan sana. Buat perpasukan dari tim RRQ, mereka masih kuat dengan adanya Lord yang bergerak menuju ke bottom lane. Mencoba di cover oleh tim dari RRQ. Untuk kali ini RRQ mencoba untuk fokus menuju ke arah bottom lane, mengcover atau bahkan mereka melepaskan itu saja. Rame banget nih kayaknya Sutsujin. Mundur gak sih? Mengintip saja dan memberikan informasi. Lord dengan adanya 3 pemain yang hilang dari RRQ gak bisa mereka kawal. Sampai akhirnya bahkan berjalan setengah map pun tidak. Dan akhirnya bisa di-clear oleh Bigetron Alpha. Gak lewatin sungai om. Iya, nggak bisa sama sekali ya tadi. Kalau sampai show pun ya tetap gak bisa, paling cuma nyicil terus kembali lagi. Jadi better untuk clear tadi lane-nya di bagian bawah. Dan reset tapi dengan keunggulan ekonomi bagi Bigetron Alpha. I'm a fan of juga suara Super Long. Moreno menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron. Tapi tim fight tambahan kayaknya mereka harus urungkan. Karena mereka tidak memiliki cara. So then rep. Satu momen kemudian Sutsujin. Terkena Lycan Pound. Yang nge-point membuat para pasukan dari tim RRQ kehilangan 2 pemainnya. Super Ken menuju ke arah belakang. Target utama mereka adalah seorang Dairon. Dengan adanya 2 dan pakai 3 pemain. Ini bencana di tangan dari RRQ. Terlalu terburu-buru menimbulkan hasil tidak baik. Dan itu dia RRQ Hoshi, mereka terpanis dengan adanya masuk satu persatu. Sutsujin, akhirnya Idok dan bahkan Diren yang mau coba untuk bisa memberikan sedikit following up damage. Dan akhirnya menyerahkan nyawa. Jangan lupakan RRQ biasanya dia kalah dengan dirinya sendiri. Dan bahkan mereka kehilangan seorang Idok Rinsya. Sutsujin dapatkan tersisa seorang Skylar. Seorang diri mencoba untuk menemukan dirinya dan wipe out. Ini bencana. Untungnya tidak ada minion yang bergerak. Tapi Sutsujin 9 detik lagi menuju ke arah lane of dawn. Tapi super minion yang bentar lagi akan didapatkan oleh tim Bigetron memecahkan best threat mereka yang ada di tengah. Mampukah Sutsujin dengan steel cable-nya mempertahankan best mereka? Lihat steel cable, Moreno fokus ke best. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan bestnya masih bertahan. RRQ masih berdiri tegak. Sutsujin save the day.
masih ingin mempertahankan tahta. Masih ingin lebih lagi karena Eman akan tetap menggaruk di sana. Eman, Oh, like a pancing. bomb. Terpancing begitu saja. Gak ada jalan untuk pulang. Wind of Nature gak bisa terlalu lama. Tidak bisa bersama dengan adanya Immortality mencoba diselamatkan. Dan banyak Eman keluar dari jeratan sang raja. Eman gak bisa sempat untuk dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Dewi Fortuna masih berada di pundak Eman. Yep, Wind of Nature, Immortal dijemput. Perfect defensif dari Eman. Yap, tapi ada yang nggak perfect untuk Bigetron Alpha, yaitu mereka kehilangan top turretnya, top base turret, sementara mereka sedang fokus untuk end the game tadi. Jadi ya, ada pertukaran yang sempat terjadi juga tadi. Dan RRQ Hoshi mereka masih ada di dalam permainan berkat clear yang sangat cepat tadi dari Sutsujin. Iya, tapi seperti yang kita akan coba ulangi dan ingatkan kembali, RRQ Hoshi biasanya mereka kalah dengan diri mereka sendiri. Dan masih belum ada teamfight yang benar-benar ngandelin Skylar dan juga inisiasi dari Idok plus Diren Belum. untuk RRQ. Terlalu berat nampaknya di sana. Untuk seorang Skylar bisa bertahan seorang diri. Dengan full item dan itu dia. Akhirnya dia memiliki si Halberd. Menuju ke arah free hit dari belakang. Skylar bahkan cepat dijemput. Richa mencoba untuk melindungi Oh, seorang Sutsujin, Skylar dengan Sutsujin. ayat terdekat. Tapi Sutsujin kali ini berhasil mendapatkan lot. Mundur ke arah belakang. Berhasil ditumbangkan tapi tim RRQ masih punya nafas. Mereka harus pulang. Mereka nggak boleh ada tumbang. Immortality yang dimiliki para pasukan dari tim RRQ cukup di situ saja. Tapi Dairen gak ada jalan untuk pulang dan bahkan Eman. Paitam coba dilakukan oleh seorang Dairen. Dan lihat, masih hilang begitu saja Winter Crown. Dairen! Again, mencoba untuk bertahan dan Paitam yang sangat mahal diberikan. Ini bukan pertama kalinya Dairen menunjukkan outplay-nya. Ya, dengan Terisla pula dan bahkan Oke, dipaksa. Superlook dipaksa Emma pengen dikeluarkan Skylar harus tumbang dan ini bencana RRQ kehilangan game yang pertama dan the final boss berhasil nge-secure game yang pertama dengan berat dan Superlook Yap, dan itu menjadi dia. poin utamanya. Wow, Super Look mengacak-acak setup dengan eksekusi dari Eman yang begitu manis. Lagi-lagi decision menjadi satu keunggulan untuk Bigetron Alpha. Mereka merelakan Lord, mereka kecurian Lordnya, tapi teamfight mereka menangkan. Sehingga itulah hal yang harus dibayar oleh RRQ Hoshi. Wow, kesabaran untuk Bigetron Alpha tadi. Lihat bagaimana Eman yang tidak join team fight dari early game, tapi impact yang diberikan Eman ketika menginjak ke late game. Sekali Lycan Faunus, beberapa nyawa akan langsung menghilang juga. Dan trade off dari Bigetron Alpha, mereka memang kehilangan Lord, tapi selalu dibayar juga dengan kehilangnya 2-3 pemain RRQ Hoshi. Yes, dan lihat Superlook kali ini menjadi poin utama melakukan zoning out tugasnya, job desk-nya. Bahkan dia melakukan lebih dari job desk-nya. Dan Super Ken, dia cukup sulit, cukup capek untuk bisa menghindari pergerakan dari Sutsujin. Cukup sulit untuk bisa menggawangi para pasukan dari tim RRQ Hoshi. Dan untuk kondisi kali ini, mungkin Eman akan menjadi MVP. Tapi tanpa adanya Superlook, Eman tak akan bisa apa-apa. Yap, dan ini dia untuk game highlight-nya juga. Terlihat targeting sebenarnya untuk Rins ke arah belakang yang nggak bisa kemana-mana lagi. Dan key, permainan Kating ini akan menjadi satu buah kekuatan Matilda Faramis, Om. Iya, Matilda Faramis ya. Dan juga ini long team fight sebenarnya yang bisa dijalankan. Meskipun ada yang tumbang masih akan ada lagi kembali. Dan dari early game Superlook yang melompat terus-menerus dengan Infernal Pursuit yang dimiliki oleh Povius Revamp. Dan membuat mereka bisa selalu melakukan zoning kepada lawannya juga. Jadi dari early game power Superlook sudah mulai terlihat, di late gamenya power dari Eman keluar juga. Dan tidak kita lupakan masih ada Super Ken. Masih bisa farming dengan Nolan yang sangat cepat. Wow. Game pertama yang luar biasa memberikan entertain show untuk kedua belah pihak. Kating, tarik ulur, dan bahkan defensif yang benar-benar sudah kokoh, yang sudah dibuat oleh sang raja ternyata masih bisa hancur juga. Masih bisa hancur, sedangkan sang raja sudah benar-benar memaksimalkan defensif metode mereka. Awal yang baik. Apakah counter dari RRQ ini adalah Bigetron Alpha? Karena di leg pertama, satu-satunya yang bisa mengalahkan RRQ Hoshi, Bigetron Alpha. Apakah di leg kedua akan 2-0? Wow. Memang Let's see. Memang statement yang cukup sulit diterima, tapi kita nggak ada yang tahu dan tidak menutup kemungkinan apakah kali ini. Kalau misalnya mereka tidak respect dengan adanya Poveus Superlook yang sedang push MMR MPL, tidak di-ban, bisa menjadi sebuah jawaban. Dan aku tadi, kenapa sempat berbicara menuju ke arah Kari? Karena di arah metode late game, aku tadi mengekspektasikan memang ini game akan ada di arah late game. Nah, ketika Superlook loncat gak sengaja aja, itulah dimana karinya dari sosok seorang Skylar itu akan bermain dengan DJ-nya cikicu. And faster. Yang master. BPM-nya naik ya.
BPM naik. Iya. Ya, speed musiknya kan. Iya, makanya. Tapi ternyata memang menunjukkan Melissa adalah sebuah jawaban Yap. yang Oke. benar-benar menjadi pertanda buruk untuk Iya. game pertama. Counter Faramis iya, tapi kayaknya untuk Phobiusnya enggak deh. Atau bahkan Gak untuk kuat dia Rogernya nahan sendiri. lama, kan? Tadi waktu dia buka go away-nya, itu Lycan Punch-nya masuk duluan. Karena- Udah terlanjur masuk, jadi hit sekali udah. Sama ketika ada endless battle-nya, true damage yang masuk. Yap. Oke, kita bakal lihat di sini ada highlight-nya. Ul dan juga Berkali-kali ya ada pencurian terhadap objektif, either itu turtle ataupun dari lordnya. Betul. Tapi kayak Bigetron Alpha, keputusan yang mereka pilih untuk team fight balik, Mhm. itu bagus banget. Ya, karena secara komposisi, Bigetron Alpha mereka kuat banget buat tim fight front to back apalagi nih. Mereka punya Povius yang bisa lompat ke belakang dan ini Povius yang bawa flicker loh ya. Sekali dia masuk pun dia bisa keluar tanpa bantuan Matilda. Apalagi dengan adanya Matilda juga masih bisa kasih dia shield, bisa nge-heal dia juga nanti. Oke, MVP of the game. Dan di sini langsung kita sambut Iman. Buset deh, ini mah udah bukan Eman lagi di preman. Bener-bener dari awal hadirnya dia di MPL Indonesia. Kita udah menyematkan Eman si preman. Eman si Karena preman. memang mau lawan apapun dan bahkan posisi late game Roger bahkan tidak tumbang sama sekali. Yap. Di early-nya sama-sama kuat bahkan ya. Bisa adu head to head dengan Skylar juga. Emblem Assassin, pakai Master Assassin. Dua marksman-nya sebenarnya sama-sama duel untuk memberikan damage yang besar. Tapi ternyata untuk di late game-nya ya jauh lebih bagus mungkin untuk Roger sendiri dengan single targetnya dia. Apalagi kalau Lycan Punch kan bisa pecah tuh ada area damage kecilnya. Dan ini dia untuk bagaimana highlight yang kita lihat juga. Susujin. Ini retributionnya juga wangi banget ya. Oh sangat sih, dari tadi ini selalu ngambil loh terus-terusan. Tapi ya dengan pengambilan dari objektif milik dari Bigetron Alpha, penukarannya loh. Dengan hero-hero yang dipegang dengan Arki Hoshi, jadi agak ya akhirnya jadi imbang. Lama-lama jadi jatuhnya rugi. Terus juga kayak combo dari tadi kita ngelihat kayak ada Movended, ada Eternal Guard itu dibuyarin dengan Netherrealm. Untuk mention tadi. Jadi ada satu combo yang miss tadi, lihat gak tadi? Oh itu satu-satu miss semua. Itu miss semua loh yang masuk tadi, bahkan tadi penalty zone-nya juga miss kan Itu akhirnya. di waktu krusial ya. Itu krusial banget Di loh Lord tadi. terakhir soalnya Yes. kan. Tarikan M offended-nya miss, terus juga penalty zone-nya miss. Ya akhirnya tim fight-nya bisa dipegang tadi buat Bigetron Alpha. Dan berkali-kali RRQ Hoshi mereka masuk satu persatu karena nggak cuma di Lord aja. Tadi kalau nggak salah di area river sini ada juga yang masuk satu-satu. Ya ke absen ya. Iya absen ayo satu masuk hilang. Tapi ini serem di sini. Tadinya gue kira di sini Emannya bisa dapat lebih loh dari point kill-nya yang dia dapetin. Karena udah low HP semuanya, udah mulai kelihatannya bisa dikejar juga dengan si Eman. Yep. Tapi ini luar biasa sih. Defensifnya sih ya. Yap, Langsung pecah Netherrealm, memang clear cepet juga. betul. Akhirnya nunggu idoknya respawn dan bisa defense. Tapi ini kalau nggak salah di sini deh yang masuk satu persatu. Oh, ini bukan. belakangnya udah diincar si Rins ya. Iya, kalau iya, nggak salah ya. bukan. Benar-benar ditarget jadi nggak sempat untuk bereaksi, nggak bisa kabur juga. Nah. Flicker sudah dipakai. Dapat Lord tapi kalah fight. Betul. Iya, dari tadi. Tapi Susujin itu 1 versus 2. Dia masih dapat Lord. Itu oke banget. Oh sama loh. yang Susujin masuk di kerumunan, ingat gak tadi? Terus kena Lycan Punch kan. Oh kena hilang titip, ya, ya, kena ke titip. garuk ya kan. Nah ini Daren juga udah berusaha sekuat tenaga ya, kayak Betul. dia udah buying time selama mungkin. Itu udah bagus banget tuh. Tadi immortalnya si Moreno. Moreno pecah tadi. Yep. Dan wih, Eman ini dia ya. Terlihat dengan Rogernya, Wah, 10 kill yang ditabung juga. Itemnya pasti udah full juga, apalagi kalau ngelihat dari emblemnya. Terselip lah ini dia, satu buah Master of Assassin yang ngebuat dia pede banget buat landing. Loncat sekali aja dia pede ke arah Fanny. Dia yang nggak nyampe nggak apa-apa, asal Lycan Punch-nya nyampe. Yap. Bek, Garuk karena nyampe dan itu dia membuat seorang Susujin tumbang di Mendingan belakang sana. Garuk gak nyampe apa Garuk gak gatel? Mendingan Garuk nggak nyampe, Garuk nggak gatel tandanya udah nggak baik-baik aja tuh. Ya ada respect dua Purify juga dipegang Moreno bersama dengan Eman ya. Dan kita melihat bagaimana tanpa terpick off-nya buat Eman ya. Beda dengan Skylar yang harus terpick off 4 kali karena ya ketika ada go away yang sudah dibuka dengan Skylar apalagi Inspire yang sudah dipencet juga. Dia mau gak mau harus diem sembari memberikan basic attack. Dan itu membuat dia bisa menjadi target yang cukup mudah juga untuk bisa di pick off dengan lawan-lawannya. Terutama mungkin untuk Moreno dengan Ghost Bursters-nya dia. Karena untuk posisi kumpul, untuk tim fight-nya ya Ghost Bursters enak banget. Dia bisa mantul-mantul damage-nya. Yes, dan kayak ngelihat dari segi RRQ Hoshi mereka jarang banget melakukan sinkronisasi dan skill combination ya bisa kita katakan kombonya nggak jalan. Sampai kayak akhirnya masuk satu-satu, ditarget satu-satu karena memang belakangnya juga udah teracak-acak. Yap. Itu Ya sih. itu yang sangat cukup mahal dari tim RRQ Hoshi ketika mereka nggak bisa masuk ketika deliver damage-nya nggak maksimal. Mereka mengandalkan Susujin dari tadi, tapi Skylar-nya nggak bisa ngedeliver damage. Sedangkan Bigetron Alpha, Emannya bebas, Super Luke zoning out, Super Ken-nya udah tinggal coba nge-trigger siapa aja yang punya flicker.
target siapa aja yang nggak bisa pulang. Kayak Vexana pakai rock, langsung coba disikat, hajar. Vexana pakai rock. Kesandung. Kesandung ya, keserimpet rock. Iya, selalu targetnya udah kayak gitu. Yap. Jadi kalau misalnya kita ngeliat Super Ken yang jadi poin terutama sebenarnya itu distraction doang. Eksekutornya tetap aman. Nah, tapi super look-nya luar biasa sih dari Super awal Look-nya juga. sih gila sih. Dia benar-benar yang ngezoning semua pemain-pemain Arky Hoshi. Wow. Dia tabrak semua, ada lihat. Swing terhadap gold yang dimiliki para pasukan dari tim Bigetron. Ya, dari Bigetron mereka unggul banyak sih, bahkan sampai dengan yang terakhir juga. Nih keunggulan untuk goldnya yang dipegang tadi dan hanya nge-steal Lord aja. Ini menjadi senjata utama buat Arky Hoshi tadi. Ada 3 Lord yang didapatkan untuk Arky Hoshi. Ya. Dan 2 kalau nggak salah itu adalah hasil dari melakukan steal. Ya steal, tapi belakangnya diacak-acak, tim fight-nya dimenangin sama Bigetron Alpha dan ngeliat ya oke. Ternyata pertukaran untuk Lord yang tercuri atas point kill dan juga objectivity yang diambil juga terhadap turret. Itu ngebuat goldnya tetap dipegang sama Bigetron Alpha. Iya, dan nggak turun-turun ya sama sekali sampai dengan yang terakhir juga. Turun dikit doang. Iya, langsung lompat ke atas tuh, bounce up untuk Bigetron Alpha. Jadi ini dengan permainan kombinasi nih, antara Matilda Povius yang terjadi. Masih 100 ya? Masih 100, berarti 100. 3 kali berarti udah. Wah, tapi memang ini dengan win rate yang masih bertahan kokoh. Tapi aku lebih ke arah Povius ya sih. Ini harus ada jawaban. Di ban aja gak sih? Di ban aku nggak tahu. Atau di apakah- Nepik. Iya, apakah di Di deny pick? Karena Yap. kalau ngomongin di first pick menjadi perebutan bisa jadi. Dari kemarin kan kita lihat yang perebutan selalu ada di second pick. Tapi kalau ngeliat dari trennya di match hari ini, Oke? match 1-2, itu kan semua 2-0, berarti 4 game. Itu Iya. Povius di ban awal terus. Yes. Itu dia. Itu mungkin untuk dari tim yang bukan Bigetron ataupun dari Iya. RRQ. Kita masih menunggu aja. Karena mungkin dari Bigetron mereka bisa main chip. Mereka bisa main apa, mereka bisa main link, mereka power Hayabusa, mereka power Fanny. Terlalu banyak yang rancu untuk di ban di awal. Yap. Tergantung game plan. Kalau menurut aku sih ya, tergantung game plan mereka. Karena mungkin niat mereka game plan-nya adalah mungkin Povius bisa diatasi mungkin dengan adanya Kowi, clear terhadap Faramis bisa dicepatkan, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai eksekusinya ya. Karena ya ini dia yang membuat juga menjadi bukti kenapa dua tim ini yang lagi ada di top 2 sekarang. Iya, ini secara adu mekanik sama-sama kuat. Dan nggak menutup kemungkinan ini akan ada 2-1 juga. Bisa. Nggak menutup kemungkinan. Perdana kah? Perdana Ya. untuk di hari ini. Bisa, tapi lumayan bersih juga akhirnya untuk melihat Bigetron Alpha yang biasanya mereka gerusa-gerusu kalau udah menang. Ya, karena tadi. memang match ini sangat ditunggu semua orang. Bahkan ada beberapa orang influencer kayak Rapli datang, Kars juga sampai menonton secara langsung. Wah, ini karena memang adalah match yang dinantikan oleh para player-player dan juga para penonton. Karena ini match 1-2 lagi berebut. Iya. Posisi 1-2 ini lagi berebut. Lagi salip-nyalip ya. Lagi saling menyalip. Jadi penasaran semua orang. Mau yang di rumah nonton langsung, wah. Jujur sampai gue sih caster juga penasaran. Ya. Sampai tadi kita banyak teriak-teriak ya, kayak saking banyaknya fight-fight, momen-momen krusial, Siapa momen-momen epic. Siapa sih tadi orang teriak-teriak? Iya nggak tahu siapa sih ini Ranger Emas, ngomong aja lo kayak caster. Iya, Ranger Bronze. Heeh. Lu juga ngomong mulu lu. Loh, kan gimana ya? Iya kan gimana? Tapi ya memang pada akhirnya ini yang membuat game pertama pun panjang. Panjang. Yap. Karena menangnya Bigetron Alpha juga bukan menang gampang. Wih, Betul, susah banget betul. bos. Susah banget tadi. Tapi susahnya gara-gara keambil terus loh Lordnya. Kalau tadi dapat. Ya. Dari Itu awal. Jujur lebih cepat, Dan gak ada stopper pasti juga sih sebenarnya ya. Kayak gimana cara menghentikan untuk Sutsujin tadi. Dan memang dari Bigetron Alpha mereka ini mainnya main sustain. Mereka main kekuatan mereka dengan efek heal-nya, dengan ada Faramis, dengan ada Matilda, maksimalin buat super look-nya. Karena mereka tahu begitu semua short kill habis nih, Vexana udah kirim Eternal Guard-nya, Melissa udah buka go away-nya, si Fanny udah masuk, udah pakai cutthroat-nya. Udah selesai, udah gak ada lagi short skill-nya. Damage-nya mau ikut siapa? Mereka bisa diusir mundur nanti. Tapi solusi untuk Povius menurut Om Wawa, survei membuktikan. Oh, kalau Oke. saya tetap Oh langsung Oke, ya? sabar, Oh Bro. chemistry kita keren banget nih. Ini kita harus pakai mic dulu nih. Aha. Ini pakai mic penagih utang. Ya, siapa yang punya utang? Banyak. Utang budi. Utang duit juga banyak. Oke, Oke, apakah sudah ada dari ini di audio yang stop voting? ya gagal. Eksekusi late game. Bagaimana RRQ bisa menang di game kedua? Gimana ayo? Survei membuktikan. Gitu dia. Wah. Wow. Yap. Respect Povius look seperti kata kita bertiga bersama dengan para penonton yang ada di rumah. Ini tanpa ada perdebatan tapi nampaknya dari Cascute harus tahu kapan dia respectnya di posisi deny atau di posisi first ban. Yap.
Cuma di situ doang mungkin yang kita bisa sarankan ya. Ya, Karena memang tapi kalau melihat Cascade biasanya nih ya dia tuh pemain atau tipikal coach yang ya udah kalau dia ngerepotin game 1, game kedua udah hilang pasti. iya ya, dia tipikal yang Iya. kayak gitu ya. Ya udah hilangin aja atau siapa yang jadi MVP misalnya di game pertama udah Yap, hilang tuh hero-nya di Yang game yang kedua. nyusahin ya. Betul. Dan mendengarkan curahan hati para player pastinya Iya. kan kayak ini nyusahin banget. Ya, tapi Karena nggak ada jawaban tadi. ya, tapi Emannya juga tadi memang lepas. Memang cukup bebas tadi Eman buat bisa farming. Coba Om Raul. Brawl. Keren Om. Kamu kenapa diam? Bos? Kamu bantu saya dong. Aku kena stun. Kena stun ya, mini Ketika stun. kamu Raul aku langsung diem begitu loh. Gimana? Gimana yang rumah apalagi kena stun semua nih yang di rumah. Gak bisa nih. ngomong apa-apa gue langsung. Kayak langsung kena stun, ditarik sama Kaja, digigit sama Franco. Eudora. Banyak ya? Eudora, Selena. Selena udah semua udah. Lama tuh stunnya tuh. Langsung gak bisa Nah, ngomong tapi apa. untuk RRQ sekarang mereka ada di second pick lagi nih. Berarti kalau misalkan ada second pick, kemungkinan besar mereka bakal harus ban Phoveus sih. Karena kalau dilepas lagi akan bisa di first pick Iya, iya. kembali untuk Bigetron Alpha. Dan kita tahu kan dari minggu kemarin bahkan ini Superlook selalu pakai Phoveus. Aha. Kayak dia udah serk banget dengan Phoveus. Dan bagusnya buat Bigetron Alpha juga. Sebenarnya mereka gak terlalu mengandalkan dari Phoveusnya. Banyak hero EXP yang masih power buat Superlook. Dan Oke. masih jarang kita lihat sekarang kayak misal Lapu-Lapu, Masya. Itu masih ada. Oke, Wah. tapi karena kita sudah penasaran seperti apa di match kali ini, mampukah 2-0 atau bahkan menuju ke game yang ketiga, kita bakal langsung menuju ke drafting phase. Dan sampai saat ini masih belum ditutup dari Phoveusnya. Hilo Sidit masih sama, Chip juga masih sama. Tapi Matilda ternyata yang nyusahin bukan cuma sekedar dari Phoveus. Ya, karena Matildanya tadi kan selalu bisa jemput, ngasih shield, nge-heal juga. Dan itu sangat merepotkan. Dan ini karakteristik untuk Cascade sebenarnya ya, yang tadi udah Wawa mention juga. Hero yang memang nyusahin di game pertama, Hilang di game yang kedua. hilang. Iya. Atau abis ini bakal diadu aja nih, Fanny dan juga Link. Nah, ini bisa jadi Phoveusnya masih dilepas. Karena tadi Phoveusnya aman, karena ada Matilda. Cuman Betul. tadi lihat spellnya, battle spellnya. Karena flicker nih yang dipakai nih. Iya, dia kabur-kaburan bisa. Iya, dia bisa mandiri buat open, terus nanti dia flicker kabur. Iya, ya. Meskipun cuma 2 menit sekali ya. Yap, tapi Hey, apa nih rencananya nih? ternyata Phoveusnya bukan di ban sama RRQ. Oke. Di ban sendiri sama Bigetron Alpha, mereka punya rencana. Karena mereka bakal prayo satu. Either itu Link, Fanny. Yang salah satu diantaranya harusnya bisa diambil sih. Iya, bisa jadi nih ada nih sekarang dua-duanya tersedia available. Ya, Kalau mau diambil aja lagi di flash sale. Kosong ya. Dan tahu Harit. Still waters run deep. Harit oke link dulu. Wah, ini kayaknya bakal trade ke Tapi arah. kalau Harit lepas, Lunox kan bisa diambil. Nah, berarti ini bakal ambil Fanny dulu kan untuk Super Cat. Ah, enggak sih, kayaknya bakal dilepas. Mereka bisa Hero setup dulu ya. Ya, prayo ke yang lain, misal Roger untuk di flex. Karena kayak ngeliat Fanny sebenarnya ini hero power banget sih. Dan gak nutup kemungkinan kalau misalkan Fanny dilepas lagi, bisa. Tapi Ruby ternyata yang langsung diambil. Oke. Roger, Kalau ngeliat Ruby kayak serem gak sih pakai Roger atau Assassin, sejenis Assassin lah. tapi tadi aman om. Aman ya tadi. Tapi Harit Roger kan, tapi ini udah langsung obvious ya. Langsung kelihatan kalau buka Buka. Rogernya ada bener. Tapi emang udah tetap Harit gak sih yang memang akan ada di gold lane? Karena dari tadi di ban juga terus menerus. Semenjak di match-match sebelumnya. Dan seremnya Bigetron Alpha, Lunox gak mesti main di gold lane. Di Moreno ya. Moreno ada dan itu power juga. Yap, tapi masihkah dengan Roger? Ataukah tetap ke arah dari Fanny? Karena kalau RRQ nggak ambil Fanny ini kemungkinan besar Bigetron Alpha dengan Super Ken, satu hero powernya juga. Ini akan jatuh ke tangan dari Bigetron. Oke, tapi Aurora mereka biarkan ke arah Fanny-nya. Tapi kalau ngomongin data yang berbicara untuk beberapa belakangan ini, first pick menuju ke arah Harit itu nggak cukup baik. Biasanya taruhnya tuh di last pick, pick yang pertama sebelum masuki phase ban yang kedua. Yap. Apakah ini akan ada Lunox? Bisa jadi. Lunox dan Fanny? Lunox dan Fanny atau Lunox dan Hayabusa? Hayabusa sih aku suka ini. Lunox dan Hayabusa Atau kalau ngeliat sebenarnya ini, sebuah jawaban. ini adalah momen yang terbaik untuk Yin keluar. Yin keluar. Kayaknya nggak sekarang sih Om. Buat Kayaknya ambil nggak Aurora, sekarang. buat ambil Aurora kalau main pick off. Kayaknya pernah ada yang munculin Yin. Itu Ada Super ini Cat. kan, ini Super kan. Cat. Super Cat, makanya. tapi hampir coklat waktu itu. Hampir Udah. Udah Baru coklat. coklat. Udah. Oke.
Tapi Zas dan juga Hayabusa Iya. ini. Hayabusa, ini udah enak banget. Itu udah banget di sana dengan sangat Roger. cepat. Roger langsung di pick dan Susujin harusnya yang mendapatkan Roger tersebut. Iya, Karena Hayabusa, dia akan head to head dengan Hayabusanya. Iya. Dan Hayabusa ya mungkin kalau sekedar recordnya Hayabusa sendiri ketemu dengan Roger agak kesulitan ya. Karena Lycan Bounce kan lumayan ngikut. Yap. Dia mau coach shadow kemanapun juga kalau Lycan Bounce sudah dibuka. Dia ngikut kemana-mana. Tapi ada cross region data nih Om. Oke. MPL ID Season 14 menjadi region dengan pick dan win rate Hero Phobius tertinggi dengan 36 kali pick, 67,7% win rate. Dan di kedua itu ada di MPL Filipina 21 kali pick dengan 61,90% Yap. win rate. Nah ini 21-nya Ul. Kalau menurut gua kenapa nggak bisa ke 36 juga? Karena bandnya. Iya dia. Karena di band, bukan di pick. Yep. Sama satu lagi nih, mungkin fun fact buat Pavio sendiri ya. Ketika di minggu awal dia bisa dipergunakan di MPL, Ya. gak ada tim yang mau pakai. Iya. Sampai dengan Alter Ego pakai pertama. Yes, benar Nino. banget. Nino. Selalu salah satu EXP player yang suka bersinar ya, Nino ya. Tapi menutup ke arah Lolita. Oke. Ini bisa saja menimbulkan efek yang cukup berbahaya kalau misalnya Lolita dibuka. Karena bakal ada banyak crowd control, apalagi kalau Bigetron Alpha mereka udah punya Zac, udah punya sosok dari Hayabusa. Ini seharusnya mengganggu, jelas ya. Karena ruginya Karena- bisa di XP. Benar, karena buat dominatornya dia ini bakal membuat efek slow buat Roger. Yang kalau sudah masuk nih bakal lengket juga nih kena dominator. Oke, the next board. Yang ditutup kali ini Oh dikasih alpha kan? Sorry udah ada jungle ya. udah ada ini bener-bener berarti udah di ROM XP-nya nih. Gak ada flexibility untuk hierarchy Hoshi. Untuk stop ke arah Hayabusa. Roper seperti apa yang akan dibawa? Apakah ketakutan dari Bigetron Alpha dengan adanya Kaja tadi di game pertama akan ditunjukkan sekarang? Kaja Atau ya. benar-benar butuh badan nih? Kasih Franco misal. Kayak gua butuh badan sih aku lebih suka badan ya. Badan Franco. Ya kalau misalnya Gatot. menuju ke arah kacanya Bisa. tapi dan Gatot kaca ini bisa di XP loh. Gatot kacanya bisa di XP. Tapi minimal Gatotnya udah dibuka. Minimal Gatotnya ini bisa udah menjadi satu buah tanggung jawab Wah, yang bentar. akan melakukan sebuah tahan badan. Ini ada Brody. Bruno Ada. Digi. Ada Digi nih ya. Digi kalau modern apa tadi digital? Digi, aduh. Nah akhirnya ada Hood kah Om? Kalau Digi dong. Enggak, ternyata Enggak. tidak Bruno Nah Digi. ini aku mention nih. Ini kekuatan Bigetron Alpha sekarang. EXP dia Debut pick. Bisa. banyak. Dan Banyak Masya banget. salah satu yang terbaik sekarang. Itu Harit ya kalau ditabrak dengan 3 item Masya hilang. Dan digaruk 3 kali hilang. Yep. Dan biasanya kita tahu ya, dari seorang super look, ini dia juga yang waktu itu memunculkan Masya dengan power banget di XP. Iya. Apalagi di babak playoff kemarin aku ingatnya dia 5 kali main 100% tuh buat Masyanya. Wow, dan visioner sekali Om Wawa ya. Ngelihat dari Jelas. Masya yang akhirnya muncul. Tapi ya harusnya ini Gatot Kaca kemungkinan akan ada di ROM ya harusnya. Romer besar kemungkinan Dan memang. EXP untuk Darren. Terizla lagi kah? Iya, atau Kayaknya sesuatu gua yang tebal. lebih Gatot ke arah Uranus, sesuatu yang Wow. tebal. Uranus. Wah, nggak ada sisi pasti loh yang benar-benar bisa menghentikan laju dari seorang Hayabusa. Ya mereka akan mengandalkan 2 berarti ya. Early game buat Tsutsuji, late game-nya nanti buat Skyler. Tapi kalau melihat bagaimana draft yang terjadi sekarang ini, Bigetron Alpha mereka kuat banget. Iya, mereka kuat banget dan jujur. Agak cukup worry untuk hierarchy Hoshi untuk di game kedua kali ini. Dan bisa saja, bahkan kemungkinan 2-0 ada di depan mata. Wow, ya. Tapi tergantung EXP-nya sih. Karena kalau kita melihat ada Uranus kan yang dipakai. Yes. Ini Dairen wajib buat bisa ngebuying time buat yang lain. Apalagi terutama buat Haritnya cepat menjadikan itemnya. Ya, dan kembali lagi, mungkin 2 badan di depan sana dengan Uranus dan juga Gatot Kaca. Ini bisa menjadi sebuah badan untuk seorang Roger dari Tsutsuji. Dan mari kita menyaksikan match point. Berhasilkah Bigetron mendapatkan 2-0 tanpa balas? Atau bahkan game ketiga akan dipaksakan oleh RRQ. Match of the day, mana tepuk tangannya IPL? Let's go. Menuju ke lane of down. Oke, jangan sampai kendor pastinya ya, karena sekarang kita akan melihat untuk match point untuk Bigetron Alpha. Mereka udah unggul 1 poin. Dan sekarang dengan draft yang solid, dengan draft yang cukup kuat juga, bagaimana dengan adanya satu sosok Masya, debut pick di MPL Indonesia Season 14 dengan cukup baik kali ini pun membuat dari power untuk late game ini juga bisa dipegang nantinya untuk RRQ. Oke, tapi lihat di depan sana Idok. Oh. Mencoba dipaksa untuk mundur ke arah belakang. Damage yang diberikan dari seorang Ki. Ini masih terlalu sakit.
Dan Idok kali ini benar-benar mengcover dengan sangat baik pergerakan di seorang Rincia. Masih membutuhkan waktu untuk Sutsujin. Tapi dari Skylar di depan sana, Retribution dia berhasil dapatkan. Tapi Sutsujin kali ini mencoba untuk mengejar seorang Super King. Dengan tidak adanya Kotsinu, dia bisa termakan begitu saja. Berbahaya. Yep. Dan emangnya juga lumayan terpressure ya dengan Ruby yang dipakai sekarang, Ruby Gold. Yap. Yang dibawakan juga dari bagian topnya lihat ada freeze lane yang dilakukan dan karena untuk di early game selama belum punya Heptasis seharusnya Superlook akan lebih tenang-tenang sedikit nih. Ya. Gak terlalu galak dia. Dan juga kayak emblem yang dibawakan sama RRQ, mereka benar-benar main defense, mereka benar-benar tahan badan di depan sampai akhirnya nanti damage dealer mereka dari Sutsujin dan juga Skylar. Sebaliknya, untuk dari Bigetron dia damage banget dari tadi. Kita lihat. Dia full banget damage, serangan dari seorang Super Ken. Kali ini dia harus lebih aware masuk ke rumput, gak boleh sembarangan sih. Yep. Masih di pok juga, jadi saling adu pok untuk sementara waktu. Dan ini adalah posisi yang cukup tidak menguntungkan untuk Superlook karena benar-benar di pressure juga. Jadi ada sedikit gold plate yang bisa didapatkan Dairen. Oke, tapi lihat dari Dairen, dia jangan sangat kuat untuk melakukan clear minion. Dan ketika udah Turtle muncul, membuat beberapa asuka dari tim RRQ mencoba melakukan zoning out terhadap seorang KYY. Fokus mereka akan mendapatkan objektif dari awal karena ini berbeda dengan adanya posisi mereka di game yang pertama. Super Ken bebas dapetin purple buff, bebas untuk melakukan soul test. Karena terus akan di depan sana, Shadow Kill udah keluar, berhasil menunjukkan seorang Ido tapi revitalize FND for this time bersama dengan Ande Retribution. Turtle Sleeve di tangan dari Sutsujin. Wah itu setupnya bagus banget ya karena Frigate Glacier juga tadi dibuka. Dan Superlook bakal coba untuk maju lagi tapi memang Dairen bukan target yang optimal, terlalu tebal. Ya, kita lihat dengan Refleks. Nemo Panda dengan gagal untuk mendapatkan seorang Rincia. Ya itu refleks ya Refleks itu. dari Rins. Yep. Itu refleks yang sangat cepat Om Awa. Ya, sepersekian detik tadi untuk bisa langsung melakukan flickernya dia. Tapi team fight masih belum berakhir. Ini masih saling pok satu sama lain juga. Dan invade yang dilakukan oleh RRQ Hoshi ini belum sampai ke dalam, belum sampai ke intisari dari Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha, Super Ken masih bisa farming. Oke. Super Ken bahkan dia menggunakan retributionnya benar-benar tidak mau satupun ada jungle yang dimakan oleh sosok dari tim RRQ. Balik lagi dan kalau ketangkap dengan range tahun itu kasusnya berbeda. Ngeri-ngeri sedep ya movement yang dilakukan juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana dari potensi di area gold lane-nya juga, di XP juga dan bahkan dengan satu buah kesempatan yang bisa dilakukan. Superlook ini udah mulai celah nih karena ada sedikit platingan yang dilakukan. Oke. Tapi nampaknya dengan audience prediction tadi 91 ternyata bertambah kali ini dari 12%. 3%. Naik Gak 3 masalah, ya, naik 3 3% ya. tetap angka. Betul. Iya. 3% tetap angka. Tapi lihat di review mereka benar. Guardian? Wow, mencoba untuk menangkap di mana posisi dari seorang Hayabusa dan Super King. Dan Super King karena Kotsinu, ini berbahaya untuk dirinya. Retribution yang on point, mundur ke arah belakang, tapi Superlook fokus menuju ke seorang Idok. Berhasil ditangkap dengan Glacier, membuat permasalahan dari tim RRQ, mereka memaksa tim fight lebih. Dengan Legend Pouch, tapi ke arah Moreno. Dan akhirnya Disengage adalah satu-satunya jawaban untuk tim RRQ. Alright, masih cukup bersabar, punishment dilakukan juga tapi Dairen ini akan berada di lini paling depan dia yang akan coba untuk memakan nantinya damage dari Superlook dan juga Super Ken. Ya, first item untuk Superlook selesai ya. Ada satu Heptasis juga. Satu jaminan untuk bisa memberikan burst damage setidaknya ini ke marksman atau ke mage dulu nih. Oke. Dan Dairen ini benar-benar tugasnya men-zoning out, nempel ini. Wah, apalagi ketemu Ki kan. Ki Iya. untuk Grok sendiri gak punya magic defense. Iya, ketempelan Iya. loh. Ini kalau misalnya 2 turtle diamankan RRQ ini udah langsung snowball banget sih RRQ. Haritnya punya power, Ruby-nya nggak bisa ngelakuin solo pick up, jadi RRQ-nya punya kesempatan untuk melakukan pick off ke arah bottom lane. Yep. Dan bergerak lagi ke arah top lane ini Superlook masih belum punya damage yang cukup ya sebenarnya untuk bisa nyicil Benar, pastinya. Apalagi di top lane-nya tadi ada cicilan ke arah platingan turret juga kan. Iya, dan karakteristik dari Superlook ketika dia menggunakan Masha ya, dia lebih sering untuk main satu lane. Oke. Sampai dengan dia jadi itemnya baru nanti dia join. 2-3 item lah baru Tapi nanti dia join. berbeda team nih fight. sekarang. Tadi Ini udah sempat team kan. fight dari awal. Kalau itu karena dia deket tadi. Aha. Dia deket dengan purple buff-nya masih bisa dibantu juga buat di awal-awal. Kalau gue jadi Superlook ya, gue lebih suka kalau target utama gue tetap high rate Skylar sih. Sutsujinnya biarin aja, tapi sama-sama backline-nya dihajar abis. Entah mungkin Rincia atau Skylar, pokoknya intinya gimana caranya backline-nya gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Super King berhasil mengamankan beberapa purple buff, kena avatar off guard dan hampir saja menggetok ke arah Super King. Itu akan cukup berbahaya. Dan kondisinya kali ini, Super King kayaknya agak cukup bingung apakah dia harus bisa menggunakan ke arah dari Sky Pistar atau tidak. Karena dia butuh itu sih untuk Uranus dan juga untuk dari seorang
Gatot Kaca. Oh, Dairen. Oh, mulai berasa. Wall charge dikeluarkan tapi Purify masih ada di depan sana. Ditangkap oleh seorang Ito. Following up dari seorang Skylar. Fokus berhasil melakukan Superloom. Damage burst yang diberikan di arah mid lane. Berhasil membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil ditungkap dengan adanya Dairen. Tidak mau ada satupun yang sia-sia. EXP lane, tukar EXP lane. Yap, pertukaran terjadi tapi keuntungan masih dipegang sama RRQ karena Susujin tadi cukup free juga untuk dapetin outer turret di top lane, Om. Ya meskipun belum ada poin kill sama sekali ya untuk Sutsujin, tapi setidaknya kita tahu bahwa mereka punya potensi. Dia melepas anti-crowd controlnya. Dan ketika itu Avatar of God dia berjuang seorang Eman mencoba untuk membalaskan Eman. Dengan adanya sosok dari Superlook menangkap ke arah seorang Ito. Selamat. Glacier sensitive for this time. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama membuat para pasukan dari tim RRQ. Mereka hampir saja kehilangan sosok dari Huchin. Dan bahkan Ritzia di arah bottom lane. Masih mau dapetin satu poin kill dari seorang Superlook. Dan terlalu jauh. Bahkan gak berhenti, Dairen. Oke, Dairen gak akan bisa bertahan dengan lama. Dia pastikan tumbang dengan damage 2% diberikan oleh tim dari Bigetron. Oke, dan RRQ Hoshi memanfaatkan waktu pastinya untuk langsung setup menuju ke arah turtle. Dan harusnya ini akan menjadi perfect turtle untuk Sutsujin karena tidak ada sosok jungler di area turtle tersebut. Dan akhirnya menjadi perfect turtle untuk RRQ Hoshi. Ujin berhasil mendapatkan turtle-nya kali ini dengan perfect. Ujin benar-benar mengerikan dengan adanya Roger dan itu adalah salah satu hero yang membuat dia savage yang melakukan itu. Kemarin, pakai Roger ya. Iya, pakai Roger ya. Roger. Tapi balik lagi turret ini masih belum ada yang hancur juga untuk RRQ. Dan power scaling nantinya untuk super look Om. Yang harus diantisipasi sama RRQ Hoshi. Ya, karena banyak hero yang memang harus bisa farming dulu ya buat Bigetron. Masya satu, Hayabusa juga yang kedua. Jadi mereka butuh waktu dan waktu ini yang lagi dikejar juga untuk RRQ Hoshi. Jangan sampai ke bawah. Dan bisa jadi satu demi satu, Super Ken jadi duluan. Terus nanti misalnya buat si Super Look-nya juga jadi. Dan dari player head to head antara Super Ken dan juga Sutsujin, hampir sama sih untuk keduanya. Mungkin lebih galak buat Sutsujin kali ya. KDA ya. Benar, dari sisi kayak dia lebih besar juga. Kalau GPM-nya ya unda-undi. Masih bisa saling kejar-mengejar juga. Oke, sementara di tengah, kayaknya outer turret bakal dipaksa kan? Waki kali ini terkena Avatar of God tapi Watch Out for defensif. Membuat para pasukan dari tim Bigetron dengan coba di-dive in dengan ada Skylar dengan Summon Force. Chronodis yang tidak bisa dihentikan dan berhasil mendapatkan Moreno. Bahkan di depan sana Eman terhajar, tercabik-cabik berdasarkan satu poin kill tambahan dan Superlook yang tidak bisa didapatkan. Membuat tim Bigetron malah kehilangan 3. Mereka seperti RRQ di game pertama. Ketika mereka sudah sadar tidak ada gold yang bisa mereka adu. Item yang kalah, level yang kalah mereka masih mau paksa team fight. Dan itu dia, power team fight dan kayaknya tertinggal. Kayaknya tertinggal sekalipun. Bahkan Skylar bisa mendapatkan satu point kill. Jamin ke arah depan dan para pembom di tangan dari Skylar ini makin lebih mengerikan. Betul, dan bahkan kali ini RRQ Hoshi mereka komit, mereka bersatu padu untuk bisa bersinkronisasi dengan skill-skill yang mereka miliki. Dan akhirnya ngebuat dari Bigetron Alpha terpanis satu-satu. Benar, dan pemilihan untuk Uranus juga ini menjadi badan yang cukup tebal di depan. Di cover dengan Revitalize nih yang dimainkan dengan Indok tadi. Membuat dia meskipun ditabrak, ditangkep, dia masih akan sustain banget. Terutama dengan Consecration yang bakal buying time kembali. Yap, apalagi tadi dia juga hadirnya nggak dari depan ya, dari samping. Betul, ini Oracle juga buat si Dairen. Sangat tebal sekali. Sangat sulit buat bisa langsung di pick off. Apalagi Hayabusa nih ya, yang akan kebagi nanti buat shadow kill-nya. Iya, abis itu Dairen pakai Winter Crown deh. Wah. Kan, biar dia nggak bisa di solo pick off. Iya benar. Udah ada Purify. Winter Crown abis itu ganti Immortal, udah kelar. Makin waktu banyak banget yang dibuat oleh seorang Dairen. Kalau Winter Crown lagi team fight, kebagi ke temennya. Iya, kasihan banget ya. Oke, tapi Lord Retribution dari seorang Supercat berhasil mendapatkan Retribution tapi dengan tidak adanya lagi Cochero dikejar begitu saja. Target utama mereka Supercat, Lycan Punch ke arah yang lain dan Supercat Shadow Kill terbagi menjadi 3 dan bahkan hanya coba untuk menyelamatkan dirinya tidak ada. Cochero-nya masih cooldown. dan ini terjadi lagi ya, dapetin ke arah Lord, namun terpick off. Akhirnya ngebuat dari Lordnya tidak bisa diutilize semaksimal itu. Ya, primadona selama match kali ini selalu ada di tangan Lord, diperebutkan tapi tidak dijaga. Wow. Nah ini, Lordnya memang sudah spawn. 10 second untuk Super Ken. Tapi lihat bagaimana zoning buat RRQ Hoshi. Ini sudah ada di depan base tepat Bigetron Alpha. Gak bisa keluar loh sama sekali. Wah ini ternyata bukan cuma sekedar setengah map jalan ya. Baru Iya. juga keluar rumah. Baru keluar, tapi lihat di depan sana perpasukan dari tim RRQ mereka terpancing dengan adanya Purify. Glacier menangkap perpasukan dari tim Bigetron, kehilangan Skylar. Tidak ada damage sama, tapi nampaknya Sutsujin berhasil memberikan Lycan Pounce dan Shadow Kill ke arah bottom lane. Mundur ke arah belakang, kabur begitu saja dari tim RRQ membuat disengage. Yang kerugiannya
masih ada di tangan dari RRQ sih sebenarnya. Iya, dan RRQ harus sadar gak sih dengan adanya power of counter initiate Yep. dari Grok. Dan juga nabrak sih tadi. Dari Supercan yang selalu nabrak kan. Dia nge-spam aja tuh Thunderclap-nya dia. Dan secara terus-menerus kita melihat akan seperti apa nantinya juga untuk Masha ya. Karena tadi ada DOD untuk second item yang baru selesai juga. Bahkan Endless Battle juga selesai untuk Supercan. Akan ada true damage bagi Hayabusa ini. Sedangkan goldnya masih dipegang RRQ Hoshi. Mereka masih pegang sepeda Winter Crown buat Dairon. Nah, itu dia. Iya, Barengan kita lihat udah bersama-sama kita asumsikan. Tapi ternyata memang beneran akan terjadi. Oke, dia udah punya Thunder Belt ya buat first itemnya tadi. Kayak udah slow, terus dapat hybrid defense juga. Yep, Masih ada Winter Crown. ada Oracle lagi kan. Pakai Oracle buat revitalize atau buat nge-heal sendiri. Iya, Regennya makin kenceng ya kan. Alright. Dan itu yang harus diselesaikan ya PR untuk Bigetron karena balik lagi ini Diren bakal jadi satu pengganggu pastinya di sosok terdepan. Benar. Sementara kalau dari RRQ mereka juga harus ngejawab gimana caranya agar trigger dari Watchard sih. Karena dari Watchard menjadi satu sosok penentu juga untuk counter initiate yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya, menurutku selama Purify masih ready buat RRQ Hoshi, mereka nggak perlu takut sama sekali buat engage. Ini nih modelan-modelan daerah yang udah bakal coba dikagu. Walaupun dengan ada Elmo Fender sekalipun nggak masalah. Karena dia masih ada Winter Crown. Tapi dengan sangat sigap para pasukan dari tim RRQ, mereka mau tetap nge-zoning out. Walaupun Supercan terbelakang di depan sana, ini berbahaya. Idok bisa menangkap Supercan. Tapi calculate-nya masih miss. Untung dengan sangat cepat dari Supercan keluar dari jeratan seorang Idok. Ya, Quad Shadow yang langsung tepat mundur. Yang pastinya sekarang Skylar pun sudah selesai dengan satu modifying Glaive dan Sutsujin. Red Dragon Spearom. Jadi S ya, buat bisa mengejar untuk menambahkan juga efek dari critical yang diberikan. Dan ya itu berarti akan ada potensi untuk Sutsujin bisa melakukan solo pick off juga ya terutama. Oh, KYY cukup berbahaya karena lagi-lagi ya poke damage magic itu yang ngebuat akhirnya KYY pun masih bisa kecicil sedikit demi sedikit dengan Frigate Glacier. Gak berasa, tapi lama-lama kalau sering-sering juga hilang gak sih? Iyalah. Seperempat, lama-lama setengah bar. Lihat, dia benar-benar nggak bisa terlalu lama, tapi I'm offended. Mencoba untuk memaksa karena Dairon dengan Winter Crown yang masih ada di tangannya itu nggak cukup Skylar valid. target. Skylar menjadi target utama sama Force ke arah belakang. Langsung ada Shadow Kill. Skylar! Kali ini mereka berhasil menyamakan Skylar dan bahkan dari Super Kill. Terlalu jauh, berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Dua divide yang berbeda, berhasil menimbulkan triple kill. Dan salah satu tidak, Media! Terlalu banjir Media untuk hari ini dan bahkan Sutsujin tidak mau lepas dari tren yang ada hari ini. Oh, dan bahkan one strike push, mereka gak butuh Lord, mereka bakal paksa di arah tengahnya. Oke, one strike pose di tangan dari RRQ menuju ke arah base dan membuat para pasukan dari RRQ berhasil memecahkan base turret yang mereka miliki. Lihat, bermain dengan pelan, biarin wave-nya kelar dan RRQ membuat Bigetron berbangsa di game yang ketiga. Sang kelinci percobaan gagal untuk mendapatkan title final boss dengan 2-0 penuh. Alright, dan ini dia sang raja dari segala raja. Mereka tak mau tahtanya terkudeta dengan cukup mudah. Pembalasan dendam mungkin di leg kedua akan terjadi karena satu sama keadaan disamakan. Wow. Yap, dengan draft unik yang dibawakan oleh Bigetron Alpha dibalaskan juga dengan case cute tadi. Uranus dikeluarkan, dipergunakan ke Dairon. Ya, dan ini benar-benar mengkotakkan untuk memperlambat Masha mendapatkan item tadi. Dan bukan hanya itu, team fight yang selalu terjadi. Tapi juga jangan lupakan satu hal. Karena tidak ada Popheus kali ini. Yap. Popheus di ban. Apakah itu juga akan menjadi sebuah pertanda untuk Execute? Sinyal untuk di game yang ketiga kayak Popheus benar-benar harus ditutup. Benar-benar memang kayaknya itu menjadi PR besar untuk Popheus sampai akhirnya ya ditutup, masalah selesai. Dan bahkan ditutupnya bukan cuma untuk RRQ, Bigetron sendiri yang tutup. PR mereka sadar ada di Matilda. Iya, dan mereka nggak pengen ya mungkin adanya Popheus berjalan sendirian karena nggak ada Matilda juga. Tapi ini adalah di last moment di mana Dairon terlihat, Dairon tertangkap, Dairon masih bisa kabur karena ada concentration tadi. Bahkan Purify belum di-trigger sama sekali. Jadi masih tetap tanky dan bisa kabur loh. Dan ini membuat situasi yang nggak bisa dikejar sama sekali juga untuk Bigetron Alpha. Mereka butuh waktu dan waktu yang tidak mereka dapatkan tadi dari early game. Dan tugas dari Dairon nge-buying time untuk bisa menjadikan Skylar, menjadikan Sutsujin berjalan dengan semestinya. Uranus menjadi badan utama. Yes, tapi kalau kita bisa lihat Dairon buying time memang luar biasa. Tapi tadi Skylar ketika dia nggak termakan sama Itu di Hayabusa belakang di ya. Supercan itu di belakang benar-benar deg-degser.
Karena apa? Karena itu adalah momentum di mana campingnya Superken udah terlalu lama di belakang sana. Iya, terus juga dia ada shield, terus dibantuin sama hujan es batu nyaring. Iya. Itu kurang sedikit tadi. Si Masih ada Rin extra langsung shield. begini-begini. Nah, kalau ada Sky Pierce kayaknya hilang deh. Iya. Karena gak ada Sky Pierce juga. Oh, iya Tadi kan benar. sempat kita bahas. Hmm. Ini agak cukup dilematik untuk Karena- sosok seorang Superken. Karena gak bisa dapat early kill point juga. Ya, tapi dia butuh itu kan. Tapi butuh-butuh nggak butuh. Karena satu Sky Pierce itu sama dengan satu Legend Sword. Bener-bener 900 banding 1500. Iya, Tulisin 600 nih kalau ilmu ekonomi nih. Oh, kalau iya. saya lihat 600 bisa jadi satu sepatu Swift Boots misalnya. kalau Terus- saya lihat sih tadi bener-bener Raisa banget dari Serba salah. Berapa ratus Om? Apa? Berapa tadi? 600. 100 ada? 100. Sorry deh. Ambil 3 ya. Tapi kalau gitu kita bakal langsung lihat highlight terlebih dahulu. Yap. Di mana RRQ ternyata menyelesaikan game ini dengan sangat cepat berbeda dengan game yang pertama. Dan ternyata ini akan menjadi 2-1 pertama untuk hari ini. Ya, ini tapi memang benar sih kayak mereka harus bisa mempertahankan constant pressure dari awal. Karena ini draft buat Bigatron Alpha butuh item semuanya. Iya. Dan gak ada yang gak butuh item kan buat bisa ngedeliver damage. Terutama untuk ya sisi dari EXP-nya juga karena gak bisa nabrak kan sama sekali. Ini seperti RRQ di game pertama. Mereka sudah kalah gold, mereka sudah kalah dari level. Tapi mereka maksa dengan teamfight dan bahkan MVP. Untuk di game yang kedua, yang membuat sang raja masih bertahan di game yang ketiga kali ini. Ada di tangan Sud Soji. Dingin. Tapi tidak mematikan. Kulkas 7 pintu. Aduh, Dingin. tapi aku ngeliat dia tuh tenang. Sebenarnya ada quotes-nya dari Link sih yang benar-benar menandakan Susujin ini. Iya, akhir tenang menghanyutkan. Kelihatannya tenang, tapi ternyata gameplaynya tuh menghanyutkan semua. Bahkan kali ini dengan adanya Maniac, membuat dari Susujin pun berhasil untuk bisa meraih gelar MVP dengan highlight-nya. Om. Iya, tapi emang Susujin nggak mau kehilangan trending ya. Apa tuh? Dia ikutin up to trend dengan adanya Maniac hari ini. Lagi banyak FOMO ya. Maniac ya. FOMO. Iya, Kita FOMO Maniac. ada apa dengan Maniac hari ini ya? Banyak Rame, ya. tapi kurang S nih, Savage. Ya kan sama-sama jungler S juga, siapa tahu mereka bisa menciptakan. Tapi ya ini dia untuk momen-momen yang terjadi tadi dari game yang kedua, early constant pressure yang dibangun oleh RRQ Hoshi tidak terputus sampai dengan late game. Gak ada ruang gerak sama sekali dan meskipun tadi Lord bisa didapatkan oleh Bigatron Alpha gantian. Di game pertama hal tersebut dilakukan oleh RRQ Hoshi. Di game yang kedua Bigatron Alpha lah yang terpressure ketika mendapatkan Lord. Mereka disapu ke belakang, pemain-pemain mereka gak ada yang bisa pulang. Dan kalaupun memang bisa pulang akan langsung ditangkap juga. Yap. Kemudian di Coach Shadow yang memang sudah cukup bagus dari Superken, tapi dengan posisi yang tidak bisa kabur lagi karena Coach Shadow, cooldown time-nya lama. Yap. Udah ada time lama, dia shadow kill-nya udah kepake juga. Sampai akhirnya ya udah beres dan ditungguin. Sampai akhirnya ini dia momentum kayak pok damage dari Rin. Skylar juga yang memang menjaga dirinya. Darren, I'm offended emang kena, tapi kayak Darren bukan target yang optimal deh. Sangat tidak optimal sekali Iya. itu. Udah punya Purify, punya Concentration, punya Crown. Intercran, punya siapa lagi dah. Wah, berat tadi memang. Apalagi memang kita tahu Uranus gak bisa ngasih damage yang besar ya. Tapi ada Thunderbelt nih masalahnya sekarang. Ada hybrid defense ekstra permanen, ada juga efek slow dari Thunderbelt. Yap. Waduh. Game 1 tadi game lama. Yang Dan dua. sekarang game cepat, 13 menit saja. Ujin. Ujin, apakah game ketiga Ujin akan bersinar? Entah. Berarti aku Mirko pecah kali ini. Udah ya. Iya, ya kan? Karena untuk kali ini aku dan Mirko berbeda. Ya. Karena dari game 1, game 2 kita sama-sama 2-0, betul terjadi. Kali ini sama-sama 2-0 juga pengennya. Yap. Tapi ternyata berbeda kubu. Ya, dan terlihat untuk RRQ Hoshi mereka bounce back-nya cepat banget ya Om. Kayak reset yang mereka lakukan dan akhirnya mereka nggak melakukan kesalahan yang sama untuk masuk satu persatu. Yap, dan ada faktor juga yang lainnya itu dari Idok ya. Gatot kacanya dia ini bisa untuk lebih memaksimalkan penggunaan Aurora tadi. Jadi badan di depan buat dia, sedangkan yang flanking di belakang tadi itu adalah Dairen. Jadi ada dua sisi yang bisa dimainkan RRQ Hoshi. Sedangkan Bigatron Alpha ini mereka butuh item, mereka butuh waktu juga. Dan Eman dengan Ruby memang ini build-nya adalah build damage. Ada Fury Hammer, ada si Halberd, ada War Axe juga. Tapi Ruby hanyalah Ruby yang hanya akan bisa menahan apalagi dengan efek statusnya yaitu melee hero. Dan dia lebih mudah untuk bisa di pick off dengan Harit. Wah. Dicicil kan dari Betul. di landingnya. Kena hujan es ya kan. Iya, hujan es, kena Chronode, Synchrovision. Tapi yang akhirnya ngebuat dari perbedaan gold kali ini di 9.000 di menit yang ke-13 juga. Dan Rich Guy by UBS Gold. Sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, 813. Dibilang farming machine juga nggak yang terlalu terlihat. Tapi ya Sutsujin dia mampu untuk bisa mendapatkan timingnya. Yap. Timing buat bisa melakukan farmingan. Tapi the carry dan juga sandbag-nya ternyata ada di tangan dari Moreno ya. Bersama dengan Ki juga. Jadi
Sama-sama masih kuat lah bisa dibilang. Cuman sayang Bigetron Alpha tadi ya mereka gak dapat keluar dari zonanya mereka. Final boss ini udah mulai goyang. Aha. Final boss kali ini udah benar-benar harus reset apapun yang terjadi. Pertama, mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi kita bisa bilang kemenangan itu atas kelalaian dari RRQ Hoshi. Harusnya mereka tidak boleh puas. Mereka reset, tapi game kedua one-sided. Ini kan menjadi pertanyaan besar. Yep. Jadi game ketiga, kalau mereka tidak mendapatkan poin dari game 1 dan game 2, kemungkinan besar RRQ Hoshi berhasil menamatkan the final boss. Alright. Dan kita akan lihat nantinya untuk di match point ya. Untuk kedua belah tim ini. Perebutan posisi pertama yang pastinya menjadi satu penentu juga. Siapakah yang akan menjadi top of klasemen di minggu yang ke-6. Yes. Karena bisa kita katakan untuk RRQ Hoshi ya dia half Dia- season champion kan. Yes, Betul, half betul. season champion dan sekarang malah ini dia. Bukan hanya tentang half season champion, tapi the final boss dan juga dengan kondisi 20-7 tadi ya, match Yep. point-nya. Mhm. Itu dari Bigetron juga pengen pride itu. Dan leg Iya. 1. Leg Leg 1 untuk satu. RRQ. Saat RRQ kalah, Iya. dan sekarang mereka punya dendam. Dendam, ya. Kan tadi udah terbalas ya yang tadi. Terbalas, dari game 1. Game match 1. Ya, game 2, game 3 punya siapa saja. Jangan Oke. lupakan itu. Itu Ya, dia tapi ya. sama-sama untuk debut buat EXP laner ya berarti ya. Satu Uranus, satu ada Damasia, Ya. dan bisa dimenangkan dari Uranus tadi. Ya, benar banget. Yap. Jadi Karena mainnya terlalu cepat. yap, dan pemilihan yang tepat berarti dari Cascade juga untuk memainkan Uranus nih. Untuk mempercayakan Uranus yang kita tahu ini hero yang emang tanky. Tapi kalau dari sisi pemberian damage ya mungkin dia kurang buat di early game-nya. Oke, tapi buat kalian semua jangan lupa kalau kalian suka lihat di mana kok para caster ini suka pakai Erigo. Wah. Nah, ini kalian bisa langsung ada bootnya di depan sana. Kalian bisa beli ya kan? Karena kalian bakal cobain sendiri. Ini official merchandise dari Erigo yang sangat terkece, tersolid dan bikin kalian makin tampan di depan pasangan PDKT atau Iya. mantan gebetan kalian. Karena Erigo minggu kemarin menyelamatkan saya. Iya. Ya kan, Mantap. Erigo wherever you go. Erigo, Waduh, very for banyak Erigo. ya official merchandise-nya. Ada t-shirt, varsity, ada jersey, Westback. ada Westback, waist bag, ada tote bag. ada tote bag, Banyak pokoknya. ada boxnya. Ada Nih, Mana sih dapat boxnya? ada sih di belakang juga ada satu tuh. Ada kan? Ada. Ada tapi yang di depan situ pakai Ada plastik, ada enggak boleh plastik, pakai ini Oh. paper bag. pakai ini goodie bag. Goodie bag, paper Goodie bag, bag. paper bag. Ada di depan kalau misalkan kalian mampir ke MPL Arena, kalian bisa cek di depan sana ada booth Erigo. Kenapa? Udah deh. Tahu Kenapa? nggak? Selain kamu udah beli Erigo, Aha. kalian semua juga harus tahu. Apa tuh? Ini adalah penambah kegantengan semua orang. Ini udah membantu untuk saya menjadi mirip orang. Nambah damage kan? Emang Nambah sebelumnya damage. mirip apa? Kurang. Urang. Nah, apa? Ini dia, Saturdays. Penampilan yang membuat para gamers makin lebih kece, makin lebih solid, dan kacamata ini adalah senjata para pria untuk bisa mendominasi mereka di depan wanitanya. Keren. Karena ini MVP collection ya. MVP Collection. Widih. Gak percaya? Kalian bisa cobain sendiri. Pakai kacamata Saturdays ke depan pacar kalian, gebetan kalian, atau mantan kalian. Niscaya belum tentu balikan. Jadi tersedia di www.saturdays.com dan semua toko Saturdays. Ikuti Instagramnya di @saturdays.lifestyle di Instagram. Nyalain notifikasinya dan juga di TikTok untuk mendapatkan informasi terbaru dan kejutan baru di season 14 Tuh. seputar Saturdays. Itu dia Saturdays. Keren. Pantesan kegantengannya bertambah nih. Saya jadi mirip orang. Mirip orang. Nah, kalau begini kan Sama kok orang juga. urang-urangan sawah. Tapi memang makin keren sih pastinya ya. Tapi ini dia untuk game yang ketiga. Ternyata Fovius Povius. dan Matilda yang jadi PR udah di ban. Lu ya? Iya, tapi menarik sih karena Povius kan yang nge-ban sendiri tadi Bigetron Alpha. Apa Betul. mereka nggak pengen pakai Povius kalau Matildanya di-ban? Kayaknya menurut aku nggak terlalu bermasalah sih kalau Matilda jadi band dan Povius yang Karena kalau ada Matilda, Povius bisa safety nih ya. Dia mainnya Betul. lebih safe, dia bisa masuk lompat ke tengah gampang. Dan tadi pakai flicker kan ada 2 sebenarnya buat spellnya dia baru bisa kabur tadi. Tapi Iya. kalau menurut aku tadi tuh karena deliver damage di game pertama karena deliver damage Skylar aja yang nggak sampai makanya Poviusnya masih Iya. aman banget. Setuju sih. Kalau itu. misal deliver damage yang sampai mau ada Matilda sekalipun Kan masalah ya. nggak ada masih ada cikicu misalnya Kari atau nggak Nathan tiba-tiba dia turun Aha. langsung hilang nggak menutup kemungkinan om. Oke, Kalau aku ya boleh. ini pribadi opini aku. Ya. Ini Povius game ketiga Band Tutup sih. aja sih. tutup Tutup aja aja karena, sih. karena kelihatan ya tanpa adanya Povius tadi lumayan nih EXP-nya bisa di pressure tadi. Lumayan gambling soalnya ya pastinya ya. Oke, tapi sebelum kita ke mic penagih hutang, Aha. kita akan lempar terlebih dahulu kepada Hoki
Bude, Clara Monster. Take it away. Yes, Bude Clara Monster di tengah-tengah keseruan di MPL Arena. Namun yang menarik perhatian pastinya di sebelah Bude. Halo, Axela dan juga Rafael alias Kay. Hai. Hai. Aduh manisnya di sini. Tapi pasti pada penasaran, ini manis-manis. Boleh perkenalan diri langsung? Halo semuanya, aku Axela dari RRQ Mabar School Ambassador Season 3. Wah, halo Axela. Lalu ini Rafaela datang dari Land of Down nih. Halo. Halo, nama aku Kay dan aku pemenang cosplay contest yang coswalk-nya. Wow, dan sekarang ini season 3 sudah selesai, berarti kalian adalah pemenangnya. Congratulations. Tapi jadi penasaran nih ya, berarti udah siap dong untuk yang season keempat. Coba dong boleh diceritain gak sih keseruannya nih di RRQ Mabar gimana? Oke, aku jelasin secara singkat dulu ya. Jadi RRQ Mabar adalah program khusus anak SMA dan SMK sederajat. Nah, di dalam kompetisi ini ada 3 kompetisi utama di dalamnya, yaitu e-sport competition, school ambassador, dan juga cosplay contest. Nah, untuk e-sport competition ini adalah kompetisi Mobile Legends khusus anak SMA dan SMK sederajat se-Indonesia dari Aceh hingga Papua. Lalu selanjutnya ada School Ambassador, itu yang aku ikutin nih season lalu. Jadi School Ambassador itu waktu itu kita audisi langsung di kantornya tim RQ. Dan juga kita ngelewatin challenge yang seru-seru banget dan juga kita ngikutin kelas-kelas yang menarik banget. Dan yang paling menegangkan tapi yang seru juga, kita bakal tampil di panggung gede yang ditonton banyak orang sekaligus live streaming langsung di YouTube-nya tim RQ. Dan yang terpenting, tahu nggak nih apa? Apa tuh? Oke, jadi yang terpenting adalah pemenang dari School Ambassador bakal dapetin kontrak eksklusif langsung dari tim RQ. Wah, udah jadi talent dong berarti sekarang Udah. kamu pemenang. Yoi. Seru banget ya. Banget. Nah, terus kalau kita jadi penasaran, syaratnya apa aja sih kalau mau join pasti banyak banget kan? Karena season 4 di depan mata nih. Nah, syaratnya untuk join itu gampang sekali loh. Kalian harus murid pelajar SMA, SMK sederajat yang aktif mulai dari kelas 10, 11, dan 12 boleh ikut. Nah, tapi khususnya untuk School Ambassador sama cosplay contest itu hanya berlaku untuk Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Nah, ini hal yang paling penting itu adalah kalian harus bersedia membawa baik nama sekolah kalian. Semuanya langsung catat nih ya. Lalu gimana caranya ikutan? Syaratnya udah, caranya gimana nih kalau mau ikutan? Nah, pastinya pada penasaran banget gak sih caranya gimana? Jadi caranya tuh gampang banget. Buat kalian yang mau ikutan kompetisi ini, langsung aja klik link di bio Instagram @rrq_mabar atau kalian bisa langsung scan QR code yang ada di bawah sini. Asik. Nah terus buat ikutan kompetisi ini sama sekali nggak dipungut biaya loh guys, alias gratis. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kasih bangga sekolahmu, ayo kasih paham. Kasih bangga dan kasih paham. Langsung ya, scan barcode yang ada di sini. Scan guys, scan. Ayo ikutan dan biar jadi Kay dan juga Axela. Iya bener banget. Tapi bentar lagi kan ini lagi sambil pada para pelajar nih lagi pada daftar-daftar, boleh dong karena game ketiga akan dimulai, kasih semangat dong buat RRQ nih. Oke, semangat terus Viva RRQ! Semangat! Oke, heal for everyone. Iya, mari. Aduh, healing for everyone, semangat Viva RRQ. Healing for everyone! Asik ada Rafaela di tengah-tengah MPL Arena, namun seperti apa di tengah-tengah Land of Down? Karena Bigetron Alpha dan juga RRQC akan melanjutkan pertarungan mereka. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan? Langsung saja, caster, monggo. Cocok banget tuh buat gua. Karena gua masih SMA masih bisa ikutin RRQ Mabar. SMA apaan begini? Ini SMA apa? SMA sama-sama. SMA teladan ini, SMA Gimana teladan. nih? Sangat teladan sekali ya saya. Sangat teladan. Super Emang teladan. kebetulan. Tapi ini Rafaela Revamp nanti gitu, healing for everyone Viva RRQ gitu. berarti siapa yang bilang skin M6 itu Cloud? Rafaela bos. Lagi ya, benar juga. Gak ada yang tahu. Emang siapa yang bilang ke laut? Hah? Siapa yang bilang? Teman-teman saya seperti KB, Mirko, Iya. Goni. Oh gitu. Iya. Mereka bilang katanya
skin Cloud. Apalagi Arashi paling seneng. Oh. Ya, tadi Arashi kesini, dia bilang, Ci, masih ada Nah ini kesempatan. topik voting. Tapi emang gak pernah dikasih lihat kita nih. Bentar, oke. Ya percuma lo pakai itu nggak kelihatan. Gak masalah, tapi Masalah konsisten. buat kita yang ngelihat. Konsisten. Dan ini dia, audience, topik voting. Kedudukan berhasil disamakan. Bagaimana Bigetron mengamankan game ketiga? Survei membuktikan. Nah ini dia. Silakan Om. Nanti kejedot. Bawakan hero early. Bawakan hero early. Coba, gimana menurut Om? Kembali target Rins atau babysit Eman. Ini 3 opsi yang sama-sama angka 3 depannya. 30%-an semuanya. Jadi 3-3-nya berarti harusnya memang penting buat Bigetron Alpha. Tapi kalau kita bicara soal bawakan hero early, yes bisa juga. Tapi mereka harus adu head to head juga buat berhadapan dengan Sutsujin dan kawan-kawan. Karena RQ Hoshi mereka juga kuat di early game. Kalau bicara soal membawakan hero early, berarti ya early-nya kita akan melihat banyak teamfight yang terjadi. Kalau kembali target buat Rins bisa. Oke. Tapi Rins bukan pemain yang mudah buat ditarget lagi. Kalau di satu game dia sudah ditarget secara terus-menerus. Oke. Sekarang kalau menurut dari Aul. Boleh gue kokop. Tapi ya ngelihat dari hero early-nya memang cukup menentukan ya dari tadi ya. Oke. Ya. Dan satu lagi nih, yang kayak fenomena hari ini ya, Iya. yang dapat Lord Bonyok. Dapat Lord Bonyok. Iya, dapat Lord Bonyok. Kalah. Fenomena hari ini. Dapat Lord kalah. Ini kan hari ini bertaburan maniak. Iya. Tapi si maniak belum maniak nih. Iya. Belum. Padahal Emaniak ini yang ganas banget loh. Iya makanya. Emaniak ini belum ikutin trending topik ya. Tapi ini bertambah berarti untuk second pick selection Wih. lagi. Angka cantik, angka cantik, Bulat angka dia. cantik. Ini bukan 50-50 ya? Iya. 75-75. 75 Tapi harusnya untuk RRQ mereka bakal ada di second pick lagi. harusnya. Ini kan jadi pengaruh yang terlalu gimana ya? Karena ternyata aku yang bertanya untuk Bigetron, mereka ban Foviasnya sendiri Om. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita lihat jawabannya di game yang ketiga ya. Yep. Karena ini Povicnya memang sangat powerful banget buat bisa ngezoning, itu tugas utamanya dia. Berbeda dengan Masya yang tugasnya dia bukan ngezoning tapi buat bisa nge-deliver damage untuk menghabisi lini belakang dari lawan. Memang tidak ada jawaban aja untuk bisa kita bilang bisa dapetin late game tadi ya sempat berdebat. Dan ini dia untuk para Kingdom proyek-proyeknya. Ya kan King Proy, bukan Kuproy ya. Bukan, Kalau King Kuproy, Proy. kalau Kuproy kan Kuli Proyek, kalau ini King Proy. Kingdom Proyek. Bermarah-marah aja nih gondrong. Gak marah dia. Iya. Oke, kita langsung menuju ke dalam. Pompius masih di ban. Masih tapi di sisi Bigetron Alpha yang first pick lagi Om. Ya, karena gak ada Matilda. Mereka gak mau main Povicnya kalau gak ada Matilda. Dan Ya. Link juga masih di ban. 6 ban yang sama. Untuk kali ini, apakah ini siaran ulang kawan-kawan? Gak dong. Oke, Ruby akan terbuka sekarang. Lagi Ruby masih ada edit kali ini di kanan. di ban. Yap. Dengan adanya band di kiri, jadi nggak bisa dipakai di kanan. Oke. Gitu. Kamu Harit pintar ngomong Aurora deh. ya masih ada. Pantesan nih jadi sekarang. caster. Dengan Lagi ke Aurora. Aurora Harit kah? Aha. Atau Roger yang mau diambil dulu nih? Roger, Rogernya bisa diambil dulu. Roger sekarang. gua. Roger Aurora sih. Roger Harit, Aurora. Roger Harit tuh. Roger Harit. Roger Harit. Aurora. Kalau gua lebih suka. Roger Aurora. Iya, Harit masih ada Lunox, masih ada Beatrix, masih banyak hero-nya. Ya, tapi agak ngubah gameplay jauh gak sih nanti buat misalnya mereka ngambilnya seperti itu. Harit. Harit dan Harit. Gatot Kaca. Oke, Gak ada. oke. Gak ada. Gak ada di list. gak ada di list kita tadi Gak ya? ada. Hey, Gak ada. Hey. nggak ada di list ya. Berarti Rogernya sekarang bisa pindah tangan nih. Yap. Bahkan Wah, dia ngebuka core-nya langsung. bukan cuman Roger tapi ini dia. Ada Fanny juga loh yang Not muncul. bad. Oke. Hayabusa nggak sih? Hayabusa sekarang. Kalau mereka Lawannya mau Fanny loh. Mending Nolan. Mendingan Alpha. Bisa. Alpha boleh. Betul, boleh. Alpha terus tiba-tiba Gatot Kacanya main di samping, romernya romer healing. Wah, kayak Tapi tadi. di MPL belum ada ya Gatot Kaca main EXP ya. Banyak kan semuanya Belum. dari awal debutnya dibawa sama Baloiski. Romer Di ya. romer Rom ya. semua. Romer ya. Nggak ada yang tahu apakah akan terbuka. Tapi kita melihat di mana adanya Alpha yang terbuka ini bisa menjadi sebuah jawaban. Cuma, gimana cara Alpha nanti nge-catch up ke arah Fanny-nya ini yang Yep. agak berat. Oke. Tapi ya untuk pick ketiga. Apakah akan ada mid lane lagi? Tapi ternyata itu dia, mid lane-nya bukan Aurora. Mereka langsung coba untuk mempriority untuk Valentina-nya Rins. Oke. Ini dia. Dan ya memang butuh untuk hero dash ya. Ini untuk bisa menghindari serangan-serangan. Misal dari Fanny atau mungkin untuk Rogernya lebih dijauhkan lagi atau ngegiring Roger dengan akan pons ke rekan-rekan yang lain.
Soalnya Tapi, kalau Aurora bisa nangis kan ketemu Fanny. Ya, Ya, meskipun dia punya pride tersendiri ya. pasif. Pride of Ice. Betul. Pride tersendiri. Ada pride-nya dia, bener dong. Itu pasifnya bakal kelar terus, ya kan? Bakal habis terus pasifnya. Oke, Loyi. Loyi gak ada. Map control balik lagi. Ya, dari Moreno yang agak dikurangi untuk hero-heronya. Dan Oke. kalaupun ada Faramis ya masih bisa di-copy kan. Ada Valentina sekarang. Yep. Dan Tapi- ini Tapi Faramis masih oke sih buat Bigetron Alpha. tetap oke lah. Ya apalagi kayak bukan cuma sekedar Netherrealm kan, kayak waktu spawnnya dia itu Ya, loh. kayak jadi 6 lawan 5 kan? Iya. 6 lawan 5 tuh. Jadi nge-defense-nya jadi gampang ya. Yep. Tapi kalau kondisi saat ini menuju ke arah Faramis mungkin ada kondisi yang bisa diamankan dan mereka respect terhadap Fredrin. Karena mereka nggak mau Fanny-nya ketangkep masalah-salah. Oke, kalau ada Freddy berarti Alpha nih biasanya di band nih. Buat di band terakhirnya buat Bigetron Alpha. Karena udah nggak mungkin Julian sih ini untuk fighter jungler yang bisa dibawa sama RRQ. Terlalu banyak magic Udah doll satu. 3. Yep. Iya. Butuh badan, boleh, tapi udah ada Gatot Kaca. Tapi kalau misalnya gue sih ya, gue lebih suka tetap masih ke Hayabusa walaupun ada Ruby di seberang. Karena Ruby ya kan natural counter ya kan. Gue lebih suka seperti itu karena mereka punya power split push. One by one situation dengan adanya Fanny masih kuat. Masih ada skill escape mechanism. Ya walaupun ada 2 pick yang sudah diamankan oleh tim Bigetron untuk counter natural dari Hayabusa itu sendiri. Iya, tapi justru di band ini mungkin rencananya untuk ambil hero-hero jalan kaki fighter ya. Dan Alpha salah satunya di band. Bane. Yep. Dan ya lumayan PR lah buat junglernya sekarang mau kemana. Lancelot Martis. Mungkin Martis. buat ambil her early powernya. bisa sih kalau Martis. Walaupun emang udah kegeser banget ya. ya, Itu risky banget juga opsi ya. yang kayaknya udah jauh banget. Udah opsi yang Tiernya terakhir tier lah, C. terakhir Tier C lah ya. Yep. Oke. Tapi yang diamankan ternyata Arlot. Arlot terlebih dahulu. Oke, nyimpan ya. Nyimpan buat jungler sekarang RRQ Hoshi. Tapi yang pegang Ruby nih belum menang nih Om di match ini. Bang Bener Uji. juga, biasanya Ruby dipegang menang nih. Iya. Oke. Apa Oke. Om klinik ya? Yap. 2024 masih percaya klinik. Tapi kalau kliniknya lo yang ngomong kenapa suka gagal ya, Men? Seru lah, berarti bagus. Lo kayaknya bukan berarti klinik deh. klinik gak ada berarti. Lo bukan klinik, Oh, bukan. Ya? kepletek. klinik lu. Lo kan kepletek lo. Oke, Arlot sebagai EXP ya harusnya ya. Ya, mid laner kemana dulu nih? Mau Faramis atau mau pakai Zas? Nah, Sucks, karena masih ada Valentina. Masih bisa diamankan, tapi kalau kita lihat dari struktural bandnya, ini Vexana masih ada. Oke. Dan Wow. Lunox itu dia. Dan Lunox juga Kufra. Berat ini. Lunox Kufra. Ini- Kalau begini ya, kayak bisa udah pancing keluarin dari top order. Masalahnya itu Kufranya, just in case ada Harit pun atau Valentina, sama plus kalau ada Hayabusa juga. Oke. Dan Bane ya, fighter Dan yang dipakai. Itu Bane yang tadi fighter-fighter yang tersisa kan. Ya udah Bane sisa Chushin. terakhir ya. Udah Gila, kayak udah dua fighter yang kepake sekarang siapa paling? Alpha dengan Bane. Alpha Iya, B, Julian. Julian, Julian kan assassin jatuhnya. Martis tier C, kejauhan, ya kan? Martis udah jauh banget. Iya. Oke, bahkan masih mungkin Fredrin yang muncul ya Iya. untuk tank jungler. Baiklah. Dan ya menariknya Bigetron mereka nge-ban Fredrinnya juga ini biar gak ada efek taunting dari Fredrin buat nangkep Fanny. Oke. Tapi yang balik lagi ini dia match point untuk RRQ Hoshi dan Bigetron Alpha. Satu kemenangan yang harus didapatkan oleh kedua belah tim ini untuk bisa memantaskan kembali posisinya di pemuncak klasemen dan menjadi penutup juga untuk di game terakhir di minggu yang ke-6. Oke, ini dia last game untuk hari ini. Siapakah bos yang sebenarnya? Bigetron the final boss atau raja dari segala raja. MPL, mana tepuk tangannya? Let's go. Menuju ke last game di match of the day. Alright, dan kita akan kembali melihat gimana ternyata ini dia Moreno dengan satu sosok Lunox yang kita lihat Lunox ketemu sama Harit gak selalu di arah gold lane Om. Yap, dan bahkan dipakai buat jadi mid laner. Kalau bicara soal Bigetron Alpha. Ya, ini Bigetron Alpha mereka punya damage yang cukup besar ya. Dimulai dari early game mereka punya Lunox, mereka punya Roger, mereka bahkan punya Eman juga nanti untuk bermain di late game. Jadi kalau kita bicara soal full damage yang bisa diciptakan ya Bigetron Alpha mereka unggul. Tapi kalau dari early gamenya memang masih bisa ditekan satu lane. RRQ Hoshi mereka bisa tutup gamenya di mid game. Aku setuju banget untuk ngomongin segi damage. Bigetron ini sangat cukup bahkan berlebih. Tapi satu hal yang tidak dimiliki dari Bigetron. Mereka tidak ada yang bisa mengatasi crowd control.
Terlalu banyak crowd control yang bisa kita lihat dari Avatar of Guardian, nanti ada Susuji nantinya. Dan bahkan kalau ngomongin dari Final Slash sekalipun, kalau semua kombonya lancar berjalan dengan maksimal, ini akan berbahaya. Tapi lihat di depan sana, dari Super Ken mencoba untuk mendapatkan seorang Susuji dan first blood. Di tangan dari Super Ken, vision yang tidak terbuka oleh sosok dari seorang Idok berhasil membuka vision. Dan informasi yang didapatkan oleh seorang Super Ken berhasil dimaksimalkan. Yap, dan ini adalah hasil manis untuk Eman. 5 kali penggunaan Roger, 100%. Ya, belum terkalahkan ternyata buat Eman. Dan penggunaan Nox Moreno juga. 2 kali pakai, 2 kali kemenangan buat dia. Oke, Skylar langsung dipasang dengan Cutthroat. Menangkap dengan adanya Town dari seorang Eman. Tapi Flicker kali ini di tangan dari Eman udah cukup sulit untuk bisa didapatkan. Dan bahkan Idok di depan sana bahkan coba dipaksa untuk sosok seorang Eman mundur. Lihat, tim dari RRQ. Mereka tidak akan tinggal diam. Moreno masih di level 3, jadi kayaknya untuk saat ini Engage di arah top lane masih tidak harus terburu-buru. Ini masih coba untuk sharing experience saja pastinya. Untuk bisa sambil menunggu level 4 dan setup menuju ke arah turtle sudah dilakukan juga untuk RRQ Hoshi. Di tangan Setsujin. Oke, level 4 menunjukkan seorang RRQ terlebih dahulu. Dan dia lihat membaik time dengan Final Slash. Retribution dari seorang Ujin. Berhasil mendapatkan 1 point kill ditukar oleh seorang Moreno. Dengan Darkening yang tidak bisa dihentikan. Ya, dan itu dia Flicker I'm Offended yang akhirnya ngebuat dari Dairon pun berhasil untuk dihilangkan. Ya benar, kita melihat Sujin juga ya memaksimalkan Bane dengan farming speednya dia. Itu tadi pengambilan turtle yang cukup cepat juga. Yang bisa dilakukan oleh RRQ Hoshi dan oke berkurang 2% ternyata untuk audience prediction. Naik turun ya. Betul. Oke. Fluktuatif ya ternyata ya. Iyalah, karena itu kan real time. Survei juga real time. Oh, jadi kadang ngeliat game pertama Begatron bagus naik 3%. iya. Game kedua ternyata one sided Turun turun lagi. lagi. Nah, abis game ketiga kayaknya nggak ada voting lagi. Gak ada karena udah selesai, kita di best of 3 aja bang. Oke. Oke, kalau gitu kita bakal lihat di mana kalau misalnya kali ini data terakhir dengan adanya Kim menggunakan Kufra agak kurang cukup baik, Ul. Balik lagi ya, tapi eksekusi yang akan menjadi satu penentu juga karena dari tadi follow-up itu selalu hadir, apalagi rotasi cepat yang bisa dipegang sama Super Ken. Yep. Dan juga ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa melakukan pick off terhadap Eman. Karena Rogernya dia kan belum terpatahkan win rate-nya. Belum, itu dia masih 100% dari 5 kali penggunaannya untuk Rogernya Eman. Tapi apakah ini akan menjadi satu pertanda juga nih bahwa Roger benar-benar lagi primadona lagi nih sekarang? Bisa jadi sih. Karena bisa di flex juga ya buat jadi jungle, buat jadi gold. Dan Eman adalah salah satu player yang sering banget nih kayak ada satu power hero yang menonjol. Wah, tapi terbelakang dengan Final Slash. Wah, itu kalau dia tidak tenang itu bisa saja dimakan oleh para pasukan dari tim RRQ. Karena Rinja dan juga Susujin di depan sana. Untuknya berhasil mendapatkan cursor Rinja. Damage terlalu sakit telah diberikan. Purify Gaming, Safety dan Order Brilliance ternyata menjadi pilihan terakhir. Mau tidak mau digunakan ketika dia harus menyelamatkan diri. Karena buat Arcane Shade-nya sudah dipakai. Terus juga tadi Purify-nya sudah dipakai. Akhirnya jalan keluar terakhir ya udah Brilliance of Order yang dipakai. Wow! Wow. Out of nowhere Rinja. Avatar of Guardian yang sangat top point. Tapi masih ada Order Brilliance. Tapi nampaknya di sini restoran Dairon tidak akan tinggal diam. Berhasil mendapatkan Moreno. Mencoba untuk memberikan kembali ke arah Final Slash gagal. Cutthroat memfollow dengan damage dari seorang Tyrion. Hanya cuma baik time dan Final Slash. Hot play! Terus play Dairon! Berhasil membaik time kembali dengan sangat maksimal. Tapi nampaknya dari seorang Eman kali ini tidak bisa mendapatkan Dairon. Dan Dairon still survive in the midland. What? Dan Dairon again and again memberikan outplay yang berkelas. Gila nih orang. Dia selamat dan bahkan berhasil untuk bisa membuat waktu Gila. terbuang banyak dari Begatron Alpha. Gila nih orang dari dulu pas ketika dia diturunin ke MDL itu memang menjadi pertanyaan besar. Karena terakhirnya dia di playoff juga dapetin momen kan. Iya. Dengan Terry selanjutnya dan lihat sekarang. Dia benar-benar membuktikan dirinya bahwa. Oke, Super Ken. Tapi Super Ken dengan kali ini damage harus dibendung. Dan 1 point kill dari seorang Ruby. Berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile dari top lane Dairon berhasil menutup dan menukarnya dengan Eman. Sama-sama gold laner. Oke. Dan itu memang banyak waktu yang dibuang juga dengan turtle yang bisa di-secure untuk Sujin kembali. Ini gak ada gangguan sama sekali di turtle. Karena dari sisi tim fight-nya di Begatron Alpha mereka berusaha untuk mendapatkan advantage dengan mendapatkan point kill. Wow, dan ini sekarang kembali tenang, kembali juga saling salip menyalip untuk bagaimana gold lead yang dipegang juga Om. Yep. Kayak ini berbeda dengan game yang kedua, cukup one-sided untuk RRQ Hoshi, tapi untuk kali ini Begatron Alpha mereka bermain secara lebih aktif. Ya. Dan Sujin ya tetap dengan powernya dia. Farming yang bisa keep up dengan jungle musuh Assassin.
yang bisa dibilang ya assassin dari Fanny bisa dapetin gold lebih banyak, EXP lebih banyak dengan mendapatkan point kill tadi. Oke, I'm of Venom dengan Star Overlook. Tapi lihat Diren, fokusnya ke arah belakang dengan Final Slash. Bahkan dia berhasil mendapatkan Moreno. A Tyrant dengan on point memaksa Moreno mengeluarkan Order Billions. Waktu buying time yang dilakukan oleh seorang Moreno. Setidaknya menyelamatkan dirinya, tapi Moreno sadar harusnya. Kalau dia udah mulai bisa ditemenin sih. Moreno udah mulai harus bisa main sama sosok Ki. Kenapa? Biarin Ki-nya bersama dengan Moreno itu yang dapetin combo pick off. Dan juga kayaknya tadi dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan menuju ke arah gold lane, ini Eman nggak dapetin snowball early-nya Om. Yep. Jadi Emannya harus lebih sedikit berhati-hati juga untuk bisa bermain di landingnya dia. Di pressure bahkan di atas, di freeze lane dengan Skylar. Oke, itu ke depan sana dengan adanya lumba-lumba. Red bisa take over dari Overcase. Berhasil mendapatkan satu korban Superlook yang harga harus dibayar dan dihukum atas pencurian terhadap Turtle. Apakah worth it menukar Superlook dengan Turtle? Seharusnya enggak. Siapa ini Turtle yang Aku ketiga masih juga worth ya? it. Karena satu berbanding dengan setengah. Jadi masih worth it. Dan itu dia, ketika Superlook tumbang, mereka tidak bisa menjaga menuju ke arah outer mid lane. Dan seketika pemain Fanny ketika outer mid lane-nya pecah, udah harus wanti-wanti. Ya, purple buff-nya yang bisa di-rate ya. Dan bahkan sudah mulai diisi. Ada Rin yang mengisi untuk area bush-nya. Nah ini udah kelihatan nih bahwa pressure bakal masuk ke jungle milik dari Bigetron Alpha. Ini udah mulai di zoning balik ya Ki, ini gak bisa bergerak terlalu luasan nih karena Rins dengan Arcane Shade, Shadow Strike. Ini bukan cuma sekedar di zoning tapi ngasih damage juga. Ngasih damage dengan adanya Ki dan The Kids. Ikan lumba-lumba ya. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini harus mundur ke arah belakang. Oke, dan ternyata ini adalah satu game penentuan. Tiket menuju playoff di depan mata. Pertama. Siapapun yang menang di game ini akan bisa mendapatkan tiket playoff. Pertama. Langsung, Ya, pertama. Di MPL Indonesia Season 14. Wow. Oke. Yang harusnya upper bracket gak sih? Belum tentu. sih. Belum ya? Belum tentu. Tapi kalau tiket lolos playoff udah pasti. 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 Jadi perebutannya akan terjadi di game ini. Oke, dikejar Super Ken kali ini dengan freestyle yang dimiliki. Tapi dengan adanya Idok dan juga Skylar yang menuju ke batang hidung membuat sosok dari seorang Super Ken mundur ke belakang. Baik time, distraction dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Eman. Oke. Dan kita akan melihat ya siapa yang akan lolos ke babak playoff karena sementara ini RRQ Hoshi masih dalam keadaan yang cukup unggul nih Om. Walaupun emang nggak banyak sebenarnya kayak di game yang kedua tadi. Dan tim fight-nya kalau mau seperti ini harus hati-hati juga nih. Mereka buat mencoba untuk menangkap ke arah Super Look. Oh. Hilang begitu saja dengan sangat instan. Membuat Body Slister Sultan berhasil mendapatkan 2. Tapi nampaknya RRQ mereka tidak mau memaksakan keadaan karena fokus utama mereka adalah objektif. Dan objektif yang mereka miliki agak sedikit tersendat ketika ada Super Ken memotong ke arah mid lane. Ya dan bahkan bukan cuma memotong saja. Satu buah outer middle turret pun berhasil untuk dihancurkan. Tapi setup menuju ke arah Lord sedang dilakukan oleh RRQ. Oke. Ya Super Ken selalu mendistract ya. Lihat kehadirannya dia potong semua minionnya. Ki dimakan oleh seorang Tyrant. Berhasil mendapatkan Ki. Super Ken bakal coba untuk melakukan take over seorang diri depan sana. Tapi ada Deadly Chance. Ikan sabu-sabu menutup jalan dari seorang Super Ken. Mundur ke arah belakang dan bakal Lord. Didapatkan teman aja kontes bersama dengan Purple Buff dan Fanny tanpa Purple Buff. Ini lumpuh tak berdaya bagaikan aku tanpa kamu, Mama. Wow, dan sekarang RRQ Hoshi mereka unggul banyak dan penggunaan Deadly Catch yang tepat untuk bisa membuat dari Super Ken terusir dari area Lord tersebut. Efek knockback yang bisa diberikan dari Deadly Catch tadi dan free tadi juga sepertinya untuk Lord yang pertama. Dan RRQ Hoshi mereka sedang leading meskipun bukan leading yang terlalu jauh juga. Tapi satu yang pasti Super Ken ya ini dari tadi sangat mengganggu. Karena untuk pergerakan dari Super Ken sendiri ada satu minion yang lepas. Dia bakal mendorong wave minion sejauh mungkin. Oh, Diren, dia respect sekali loh. Dia langsung immortality ketika dia tahu dari tadi momentum selalu dibuat ke dirinya. Dan tidak ada yang bisa melakukan pick off terhadap dirinya dengan maksimal. Jadi minimal yang dilakukan oleh Diren ini buying time plus crowd control yang pasti. Oke. Dan Lunox juga misalnya kalau dari posisi bertahan gini agak sulit ya buat bisa clear lane cepat. Betul sekali. Karena dia bukan high ground defender, tapi dia adalah salah satu hero mid laner pick off. Ini mana para pasukan dari tim RRQ harusnya juga nggak usah masuk lebih dalam. Karena darkening dari Moreno akan sangat cepat menyelesaikan lo. Akan sangat cepat. Masih ada outer shield
Bestaros juga yang bisa dimainkan tadi. Tapi Idok sudah mengeker dengan Town menuju ke arah belakang. Ki menjadi target utama. Super Cam melakukan flanking menuju ke Sondire dan Van Slash yang nggak ada siapapun yang terkena. Masih terlalu jauh juga ya dan masih terlalu dalam harusnya. Apalagi ada serangan kejut dari lini belakang dan PR dari RRQ mereka masih punya lane bawah nih yang harus didorong terlebih dahulu. Oh, tadi predicted sama-sama dari Superloop gagal, predicted juga dari seorang Dairen gagal. Tapi nampaknya Dairen kali ini seorang diri nggak boleh dilepas begitu saja. Berani banget. Rizia memasakkan seorang Superkin. Miss Cable yang berbahaya membuat seorang Superkin terperangkap hampir saja hilang. Tapi Best Turret menjadi target utama dari seorang Skylar. Dengan adanya ikan sapu-sapu yang berhasil mendapatkan satu bomba betul. Nah Terrornya gagal. Sound from Idok. Idok menyelamatkan sosok dari sosok Dairen. Satu persatu mereka hancurkan. Luka terbuka dengan base-nya. Karena belakang ada bisa menggantikan pergerakan dari seorang Skylar. Dan ini dia. Base terbuka dengan sangat bebas tuh. Oke, ini sepertinya RRQ juga mereka harus bersabar. Dan Super Ken berupaya. Super Ken berupaya. Best terbuka dengan bebas. Jangan lupakan Eman memiliki legal boss. Dan ini bencana. Bisa. The final boss is fallen. RRQ berhasil menyelesaikan tugas terakhirnya. Menghancurkan final boss. Dan bahkan mengamankan tiket ke babak playoff. Dan selamat datang RRQ Hoshi menjadi tim pertama yang bakal melaju ke babak playoff MPL Indonesia Season 14. Wow, pembangunan dari RRQ Hoshi yang berjalan dengan mulus ternyata setelah mereka mendapatkan chemistry satu sama lain. Terlihat dengan sangat jelas bagaimana progres mereka dari minggu ke minggu. Yes, benar banget. What a redemption! Balas dendam dengan gaya metal Moreno berhasil dibalaskan dengan bukan hanya dengan gaya metal. Pertama, the final boss is fall down. Yang kedua, babak playoff secure. Wow, dan ini dia satu tim yang berhasil langsung menyematkan namanya di babak playoff. Sekali lagi, please